Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1276 Subscribe Penatua. Yang tertinggi muncul dari waktu ke waktu, mengejutkan, tetapi juga sedikit bersemangat. Kali ini, aku tidak tahu berapa banyak dewa yang akan tertarik. Kamu lihat, siapa itu? Berani masuk. Tiba-tiba, seseorang memanggil, dan mereka melihat seorang pemuda berjalan di udara menuju rawa. Pemuda ini, tentu saja, adalah Luming. Memang benar bocah ini sangat putus asa sehingga dia berani masuk. Beraninya kamu. Menurut pendapat aku, itu tidak berani, itu atas kekuatan seseorang, itu terobsesi dengan uang, itu sangat berbahaya. Begitu terlibat, hanya ada satu cara untuk mati. Putra ini akan segera mati. Ya, terlalu banyak. Berapa umurnya? Seberapa kuat kamu? Luming pergi ke bagian dalam rawa, menyebabkan ledakan diskusi. Luming mendengarkan semua komentar ini dengan jelas, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia terbang ke depan dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi sekali lagi, sayang sekali melewatkan begitu banyak pertarungan hebat, yang sulit dilihat. Benar, apakah kamu ingin masuk dan menonton? Terlalu berbahaya. Kami bersembunyi di kejauhan untuk menonton, situasinya tidak benar, kami segera mundur, seharusnya tidak ada masalah. Beberapa orang berbicara, menunjukkan warna bergerak. Ada beberapa pertempuran tertinggi, terutama banyak pertempuran tertinggi, yang sangat membantu beberapa seniman bela diri yang berada di alam spiritual dan spiritual, terutama mereka yang memiliki roh dan dewa yang sempurna. Melihat aplikasi prototipe domain Mahaguru dapat menginspirasi-inspirasi, sehingga beberapa seniman bela diri dengan kesempurnaan spiritual dapat dengan cepat memahami prototipe domain dan melangkah ke alam tertinggi. Ini telah membuat banyak orang bergerak. Ayo pergi, kita bisa melihat dari kejauhan. Seharusnya tidak apa-apa, anak laki-laki tadi mungkin memiliki ide yang sama. Seseorang berbicara dan terbang ke rawa. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Belakangan, banyak orang terbang ke rawa. Beberapa roh yang kuat, 8 atau 9, didorong ke rawa satu demi satu. Tentu saja, orang dengan prestasi rendah sangat tidak berani masuk. Perbedaannya terlalu jauh. Jika ada perang, mereka tidak bisa melarikan diri. Luming terus maju, dikelilingi rawa-rawa, tak terbatas. Namun, di sepanjang jalan, dari masa ke masa, kita bisa melihat jejak-jejak peninggalan perang. Luming mengikuti jejak ini dan terus mengejar. 1 jam kemudian, ada beberapa sosok yang berdiri di kehampaan. Di antara mereka ada 3 orang tua, ada juga pria besar parubaya, masing-masing memiliki nafas yang kuat, mereka sebenarnya adalah yang kuat tingkat atas. Namun, ketiga orang ini berdiri di sekitar seorang pemuda dan melindunginya di tengah. Jelas, pemuda ini adalah pemimpinnya. Bakat, semangat, dan Tuhan adalah 3 kali lipat. Segera setelah pengetahuan spiritual Luming tersapu, dia menemukan bahwa pemuda ini hanya memiliki 3 kultivasi roh dan Tuhan, yang bisa dikatakan sangat rendah, dan dia benar-benar diabaikan oleh Luming. Namun, identitas pihak lain jelas sangat berbeda, dan ada beberapa wali tertinggi. Sisi lain, juga melihat Luming, pemuda itu, mata dingin menyapu Luming. Mau tidak mau aku berani mengejar ke sini. Aku benar-benar mencari kematian. Pria muda itu mendengus dengan seringai mencemooh di wajahnya. Sua. Pada saat ini, sesosok datang dari kejauhan. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, yang juga seorang lelaki kuat dari tingkat tertinggi. Pria tua berambut putih mendatangi pemuda itu dan membungkuk untuk memberi hormat. Nah, telah diketahui bahwa Baidu bersembunyi di rawa gelap di depannya. Dengan bantuan gas beracun dari rawa gelap, dia telah membuat susunan gas beracun. Apakah Baidu mengira kita bisa dihentikan hanya dengan menggunakan gas beracun? Naif sekali. Ayo pergi, ayo hancurkan susunan gas beracun dan bunuh semua jenis racun. Atas perintah pemuda itu, dia membawa beberapa bangsawannya ke depan. Mereka tidak memandang Luming, tetapi mengabaikan Luming sepenuhnya. Dalam pandangan mereka, Luming hanyalah orang penasaran yang datang untuk menyaksikan keseruan. Dia tidak menimbulkan ancaman bagi mereka dan dapat diabaikan. Segera, terdengar raungan tumpul dari depan, dan jelas bahwa seseorang telah bergerak. Luming menyipitkan matanya, melangkah keluar dan terbang menuju sumber suara. Saat ini, sejumlah besar orang muncul di belakang Luming. Semuanya 8, 9, bahkan yang kuat yang berjiwa sempurna, dan mereka juga datang ke sini. Ada perang besar di depan. Itu pasti yang tertinggi. Kita harus bergerak maju dengan hati-hati dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Disarankan agar orang mengangguk dan pergi ke sumber suara. Tak lama, Luming tiba di tujuannya. Di depan kami, ada rawa hitam. Di rawa, ada gas beracun hitam pekat yang mengapung di atasnya. Kelihatannya mengerikan.
Di antara gas beracun hitam, ada prasasti yang bersinar, dan berbagai jenis gas beracun dari berbagai warna menyebar, dan bergabung dengan gas hitam untuk memainkan peran yang lebih kuat. Pria muda itu, berdiri dalam kehampaan, dikelilingi oleh dua penjaga tertinggi. Dan di depan, ada tiga penjaga tertinggi, yang terus-menerus dibombardir oleh kabut hitam. Kekuatan yang mengerikan, biarkan kabut hitam terus bergulir, tetapi untuk sementara waktu, itu tidak dapat dipatahkan. Susunan gas beracun sedikit kuat. Kalian berdua, ayo hancurkan susunan besar itu. Pemuda itu memerintahkan dua bangsawan di sekitarnya. Kamu tidak bisa melakukan itu, Tuan Muda. Di sini terlalu berbahaya, kami akan pergi. Jika kamu memiliki kesalahan, kami tidak dapat menjelaskan kepada Panglima. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya. Wilayah daratan Sengsu terlalu luas. Nan Shengong, yang mengatur wilayah yang luas di selatan daratan Sengsu, sulit untuk dikelola sepenuhnya. Oleh karena itu, Nan Shengong akan memindahkan beberapa komandan untuk memimpin pasukan dan menjaga semua sisi. Ayah pemuda itu adalah Panglima Garnison Nan Shengong di daerah pesisir. Posisinya tinggi dan prestasinya tidak dapat diprediksi. Bawahannya sekuat awan. Kali ini, demi semangat murni, dia membawa total 5 master tertinggi, yang bisa digambarkan sebagai banyak sekali. Di daerah pesisir ini, siapa yang berani memindahkan aku? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Naik dan bantu kami memecahkan susunan gas beracun. Pria muda itu memerintah dengan keyakinan kuat pada kata-katanya. Bisa. Dua guru tertinggi masih ragu-ragu. Sua. Saat ini, ruang berfluktuasi dan dua sosok muncul tidak jauh. Napas kedua sosok itu sangat kental dan tak tertandingi, yang jelas merupakan yang tertinggi. Gembira, pemuda itu berkata, putraku adalah putra Marshal Zenhai. Haiti, racun terpenting, tersembunyi di dalam susunan gas beracun. Kamu dapat membantu kami memecahkan susunan gas beracun. Aku akan memberimu banyak hadiah. Putra Marshal Zenhai. Wajah mereka sedikit berubah, menunjukkan sedikit rasa takut, tetapi hanya sedikit. Salah satu dari mereka berkata, ayo kita lakukan bersama. Ada peta roh murni. Kita akan bertarung satu sama lain sesuai kemampuan kita. Apakah kamu membuat kesepakatan denganku? Wajah Haitian dingin. Haha, tentu saja, meskipun kamu adalah putra Komandan Zenhai, kami juga berasal dari Istana Nanshan. Komandan Zenhai tidak dapat menekan kami. Seorang yang tertinggi mencibir. Mereka adalah yang tertinggi, dan asal luar biasa yang sama, meskipun ada jejak ketakutan akan laut dan langit, tetapi tidak akan takut. Ini membuat Haiti terlihat jelek. Bab 1277. Di kawasan pesisir ini, ayahnya adalah Maharaja, tidak banyak orang yang berani tidak memberinya muka. Tapi kali ini, semangat murni menarik banyak ahli. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga besar lainnya di Istana Nanshan. Mereka tidak takut pada Komandan Zenhai. Mata Haitian menoleh dan merenung sejenak, dan berkata, oke, kamu bisa melakukannya bersama. Setelah memecahkan susunan gas beracun, peta tubuh roh murni akan diperebutkan sesuai dengan kemampuan mereka. Dia mengambil 5 dari mereka, percaya diri dan mampu. Haha, tambahkan aku. Ditambah aku. Saat ini, ada beberapa suara, beberapa sosok muncul, satu hembusan teror, adalah yang tertinggi. Luming berdiri tidak jauh dari sana. Ribuan mil di belakangnya, para prajurit yang penuh semangat dan semangat, 9 atau 8 roh, sedang menonton dari kejauhan. Ada begitu banyak atasan. Kali ini, aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang tertarik. Di depan kita, ada lebih dari 10, data nyata, benar-benar lebih banyak. Ada begitu banyak master tertinggi. Baidu Supreme tidak bisa menyimpan petanya. Beberapa orang berbicara dan menatap ke depan dengan penuh semangat. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah yang tertinggi, satu demi satu pecah, nafas yang mengerikan, naik, mengaduk langit keluar dari lubang besar, menakutkan tak tertandingi. Cahaya terang bersinar, semua jenis serangan mengerikan pecah, menuju susunan gas. Ledakan. Di bawah serangan tertinggi, langit pecah seperti dadi. Semua jenis teknik serangan dan pemotongan, dengan badai luar angkasa, jatuh ke arah susunan gas. Dengan begitu banyak tangan tertinggi, kita harus menghancurkan susunan gas dengan cara yang ampuh. Zizizi. Gas beracun dari sejumlah besar gas beracun juga sangat mengerikan. Saat bersentuhan dengan serangan itu, sepertinya itu merusak serangan itu. Namun, meskipun susunan gas beracunnya kuat, sekarang ada 8 master tertinggi. Kekuatan 8 guru tertinggi itu luar biasa. Itu bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Meskipun susunan gas beracunnya kuat, ia tidak dapat menahan serangan yang begitu kuat. Suara mendesing. Gas mengepul, dimusnahkan oleh serangan yang mengerikan, dan berubah menjadi kehampaan. Gas beracun dari semua jenis warna di depan kami, perlahan memudar, perlahan dimusnahkan. Kemudian, beberapa prasasti, di bawah kekuatan yang mengerikan, runtuh satu persatu.
Prasasti runtuh, dan susunan pertempuran hancur lebih cepat, dan gas beracun itu menghilang lebih cepat. Lihat, susunan gas akan segera rusak. Wah! Tiba-tiba, di dalam susunan gas, sesosok tubuh, terbungkus gas hitam, keluar dari udara dan terbang ke kejauhan. Baidu adalah yang tertinggi. Hentikan dia. Haiti berteriak. Sua, sua, sua. Tubuh mereka menyala, dan 8 master tertinggi menampilkan metode tubuh yang sangat cepat, mengejar Google Supreme, dan semua jenis serangan diselimuti oleh Google Supreme. Baidu tidak berdaya dan hanya bisa mencoba mengelak. Akibatnya, kecepatannya sangat berkurang dan dia dikelilingi oleh 8 master tertinggi. Baidu, serahkan peta roh murni, atau kamu akan mati hari ini. Haiti bergegas mendekat dengan 2 guru tertinggi di sekelilingnya dan berteriak. Hahaha, konyol. Kenapa aku harus memberimu peta roh murni? Aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan peta itu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Baidu Supreme tertawa terbahak-bahak. Ya, jika kamu tidak memberikannya hari ini, kamu akan mati. Langit laut mencibir. Ya, kamu pecundang. Jika kamu tidak mengandalkan ayah yang kuat, aku akan menghembuskan nafasku dan kamu akan mati. Baidu memandangi laut dan langit dengan jijik. Mati, bantu aku, bunuh orang ini. Wajah Haitian memerah dan meraung. Bakat Haiti sangat biasa. Yang dia bangun hanyalah darah level 8 level dewa. Ini benar-benar jauh dari puncak Tianjiao. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid Tian Shenzong kali ini. Ini dia penyakit jantungnya. Dalam hidupnya, dia tidak menyukai orang yang paling sombong. Baidu, yang tertinggi, berani mengatakan bahwa dia adalah pemborosan dan telah melakukan pantangan besarnya. Atas perintah 3 penguasa tertinggi laut dan langit, mereka segera menembakkan 100 racun ke atas. 3 serangan mengerikan, diselimuti 100 racun. Baidu Supreme menunjukkan jejak keganasan di wajahnya. Dengan satu tangan, dia memotong salah satu lengannya. Begitu lengan itu jatuh, itu berubah menjadi gas beracun berwarna-warni dan memenuhi pemandangan. Tidak baik. Wajah para bangsawan berubah menjadi hijau ketika mereka disiram oleh gas beracun. Beberapa makhluk tertinggi lainnya juga mundur. Baidu Supreme mengambil kesempatan ini untuk menerobos pengepungan. Ayo pergi. Jangan biarkan dia kabur. Ayo pergi. Langit laut mengaum. Beberapa master tertinggi mematuhi perintah laut dan langit, terlepas dari gas beracun, berjuang keras untuk menghentikan 100 racun. Dan beberapa makhluk tertinggi lainnya juga bereaksi dan menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Antara langit dan bumi, terdengar raungan sengit, dan yang tertinggi bertarung dengan prestise yang mencengangkan. Namun, bagaimanapun, hanya ada satu orang yang tidak bisa melarikan diri. Setelah beberapa gerakan, dia dipukuli hingga muntah darah, dan napasnya lemah dan dia terluka parah. Peta roh murni, ini dia. Akhirnya Google Supreme tak berdaya, melepas Story Ring di jarinya dan melemparkannya ke salah satu Supreme. Yang tertinggi ini bukan bawahan Haiti. Ketika dia melihat cincin penyimpanan itu, dia sangat gembira, meraihnya di tangannya dan mundur. Serahkan. Mencari kematian. Yang lainnya meraung dan menyerahkan 100 racun untuk membunuh yang tertinggi. Baidu Supreme mundur dari kejauhan, seluruh tubuhnya berguling-guling dengan gas beracun, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya. Namun, dia tidak pergi. Jelas, dia menyerahkan peta dan tidak mau menunggu kesempatan. Jika kamu berani bertarung denganku, kamu bisa membunuhku jika kamu ingin merampokku. Langit dan laut meraung. 8 supremasi, di mana perkelahian, perang sangat sengit, momentum yang mengerikan, menyapu segala arah. Ini adalah cincin penyimpanan paling berharga dari semua racun. Itu akan diperoleh oleh orang ini dan oleh orang itu. Tidak ada yang bisa menikmatinya sendirian. Siapapun yang mendapatkannya akan dikepung. Aku ingin melihat-lihat, seperti apa petanya. Luming berbisik dan melangkah maju menuju medan perang tertinggi. Bocah itu, apa yang ingin dia lakukan? Aku mencari kematian untuk maju. Apakah konyol kalau dia terlalu ingin memperebutkan peta? Di kejauhan, para prajurit yang menyaksikan perang itu awalnya tertegun, lalu mencibir. Langit laut juga sedikit leng, lalu wajahnya menunjukkan warna ganas. Cara, nak, cari kematian, bunuh dia untukku. Di tepi laut dan langit, seorang lelaki agung mengangguk, melambaikan telapak tangannya, dan memotong ke arah Luming. Luming melihat sekilas laut dan langit dengan ringan, dan tiba-tiba mempercepat untuk menghindari cahaya dao-dao dan bergegas ke medan perang tertinggi. Mati untukku. Di medan perang, seorang pria tertinggi yang mematuhi perintah laut dan langit meninju Luming. Pergilah. Luming minum dengan dingin, dan dengan kepalan yang sama, dia meniup ke sisi lain. Haha, bocah ini, beraninya bertarung dengan yang tertinggi. Beberapa orang mencibir, tetapi sebelum kata-kata itu selesai, seluruh orang tertegun. Di tempat kejadian, yang lain tercengang dan lidah diikat. Bab 1278. Ledakan.
Dua pukulan, bang bersama. Tinju ini, Luming mengeluarkan 9 kekuatan naga, berisi 5 jenis konsepsi artistik, menampilkan keterampilan surga penjara Zen, kekuatannya luar biasa. Saat kedua tinju berpotongan, ruang langsung meledak, dan ruang di sekitarnya, seperti sarang laba-laba, menyebar ke segala arah. Kemudian, sesosok tubuh bergetar, lalu dia melangkah mundur dengan liar, mengguncang ruang. Dari semua ekspektasi, sosok ini bukanlah Luming, tapi yang tertinggi, sosok raksasa. Tapi sosok Luming masih. Ini. Semua orang tercengang, sedikit luar biasa. Bahkan mereka yang bertarung dalam kekacauan pun tercengang dan berhenti bertarung. Bagaimana mungkin seorang pemuda, yang terlihat kurang dari 30 tahun, benar-benar mundur dengan satu pukulan? Siapa orang ini? Sialan, bunuh. Orang yang ditolak menanggapi dan meraung marah. Dia sangat bermartabat sehingga dia dipukul mundur oleh seorang pemuda. Dia merasa sangat kehilangan muka. Saat ini, dia tidak peduli untuk merampok peta. Dia ingin membunuh Luming untuk memperbaiki reputasinya. Ada 2 pasang sarung tangan di atas kepalanya. Ini adalah darahnya, dewa tingkat 6. Sarung tangan diletakkan di telapak tangannya, dan dia terus mengayunkan tinjunya. Kekuatan teknik tinju melonjak beberapa kali. Luming tenggelam oleh tinjunya yang berat. Membunuh. Zenyuan mendidih, 9 kekuatan naga, biarkan kekuatan Luming melonjak, 2 tinju terus meledak, dan saling bertarung. Menyentuh. Setelah lebih dari 10 tinju berturut-turut, Luming berada di atas angin dan menekan pihak lain. Di kejauhan, para prajurit yang menyaksikan perang itu menganga dan tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, mereka mengira bahwa keberanian Luming untuk datang ke sini benar-benar di luar kemampuan mereka sendiri dan merupakan tindakan mencari kematian. Atau, Luming hanya ingin melihat dari kejauhan, sama seperti mereka. Namun di belakang, Luming justru bergegas ke medan perang. Mereka mengira Luming sedang mencari kematian, dan dia sudah mati. Tapi hasilnya jauh di luar dugaan mereka. Tampilan kekuatan tempur Luming hampir membutakan mata mereka. Luming mampu melawan yang tertinggi, dan dia mempertahankan yang tertinggi di atas angin. Itu seperti mimpi malam Arab. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Luming berbisik. Di atas kepalanya, darah ketiga muncul. Dari darah ketiga, sebuah kekuatan keluar dan mengalir ke tubuh Luming. Meminjam kekuatan darah ketiga, kekuatan Luming sangat kuat. Ledakan. Setelah satu pukulan, lawan berulang kali mundur. Setelah pukulan lain, tinju lawan mengeluarkan suara patah tulang, yang dipatahkan oleh tinju Luming. Wah! Ketiga, darah berubah menjadi pedang perang. Itu memotong melalui kekosongan dan memotong ke sisi lain. Sisi lain berteriak dan satu tangan dipotong oleh pedang darah. Sisi lain mundur dengan liar, dengan teror di wajahnya. Makhluk tertinggi lainnya, termasuk laut dan langit, semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. Yang tertinggi sangat terluka. Kekuatan tempur macam apa ini? Beri aku petanya. Luming menatap salah satu dari mereka dan membunuhnya. Cincin penyimpanan Baidu ada di tangan yang tertinggi. Melihat Luming terbunuh, yang tertinggi mengubah wajahnya dan mundur dengan cepat. Kamu tidak bisa pergi. Luming melangkah keluar dan saling membunuh. Ledakan. Telapak tangan Luming terbelah, dan celah ruang yang ganas muncul di kehampaan. Badai luar angkasa yang kacau bergegas menuju satu sama lain. Yang tertinggi mencoba melawan, tetapi masih dipukul bola balik. Kekuatan Luming terlalu kuat sekarang, yang jauh lebih banyak daripada yang tertinggi secara umum. Ayo pergi, ayo lakukan bersama. Pria ini terlalu kuat. Yang tertinggi meraung. Ya, ayo bertarung bersama. Kalian semua, akan membunuh orang ini terlebih dahulu, lalu bertarung untuk peta tubuh roh murni. Haiti juga berteriak. Matanya ke arah Luming penuh dengan kecemburuan dan kebencian yang gila. Dia iri dengan bakat Luming. Dia tampak lebih muda darinya. Prestasi dan kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Dia membencinya. Dia ingin menjadi gila karena cemburu. Dia ingin menghancurkan Luming dan membiarkan kesombongan seperti itu menghilang dari dunia. Anak. Di tepi laut dan langit, kedua mahaguru itu masih ragu-ragu. Ayo pergi. Aku perintahkan kamu untuk melakukannya. Ayo bunuh orang ini bersama-sama. Laut dan langit meraung dengan amarah. Kedua master tertinggi tidak punya pilihan selain membunuh Luming bersama. Dan master tertinggi lainnya juga mengambil tindakan terhadap Luming. Kekuatan bertarung Luming terlalu kuat. Mereka merasa terancam. Jika peta roh murni diperoleh Luming, akan sulit bagi mereka untuk merebutnya. Oleh karena itu, mereka berencana untuk menyingkirkan Luming terlebih dahulu. 10 master tertinggi bertarung bersama untuk membunuh Luming, yang sangat kuat. Mengaum. Lagu naga mengguncang 9 hari, dan darah Jiulong muncul. Luming menggunakan fusi darah untuk menjelma Jiulong, dan kekuatan menelannya pecah, menyelimuti semua makhluk tertinggi di dalamnya. Kemudian, cakar naga terus-menerus keluar. Menyentuh. 2 dari mereka terkena cakar naga, batuk darah dan mundur.
Sua. Naga mengayunkan ekornya, bawahan tertinggi di langit laut, yang juga memuntahkan darah dan terbang kembali. Kapan? Di atas kepala Kowloon, guntur ding muncul, dan ribuan guntur memenuhi udara, menutupi yang tertinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar raungan, dan semua serangan tertinggi diblokir. Desis. Di kejauhan, terdengar semburan suara napas. Napas udara dingin hampir meledakkan paru-paru mereka. Ini luar biasa. 10 master tertinggi bergabung untuk mengepung seorang pemuda. Pada akhirnya, tidak hanya anak muda yang diblokir, tetapi juga beberapa orang terluka. Bagaimana mungkin? Dia adalah Luming dari Tanah Shen Huang, hari pertama kelompok Tanah Shengsu. Tiba-tiba, yang tertinggi berteriak. Yang tertinggi juga pergi menonton pemutaran Yuan dan Luda dan mengenali Luming saat ini. Apakah dia Luming? Tian Jiao, generasi muda terkuat di grup daratan Shengsu. Dia kembali ke daratan dewa. Kenapa kamu masih di sini? Ya Tuhan, ini dia. Pantas saja begitu mengerikan. Ada banyak kebisingan di tempat kejadian. Kini, nama Luming sudah lama tersebar di seluruh daratan Shengsu. Kebanyakan orang tahu bahwa kali ini, sejumlah besar murid dipilih oleh Yuan dan Lu. Hal yang paling menakutkan adalah seorang pemuda bernama Luming mengalahkan semua pahlawan dan memenangkan tempat pertama kali ini. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan yang terkuat dari generasi muda, kekuatan bertarung seperti itu cukup mengerikan. Beberapa orang mendesah. Sungguh menakjubkan bisa bertahan di bawah pengepungan 10 besar. Sialan, itu dia. Haiti menggertakkan giginya dan membencinya. Berikan padaku. Di mulut 9 naga, suara ketidakpedulian keluar. Tubuh berputar dan membunuh yang tertinggi yang memegang cincin 100 racun. Pria itu ingin melawan, tetapi setelah dipukuli oleh Luming dan meledakkan darah, dia tidak berani melawan lagi. Dia melempar cincin penyimpanan ke Luming dan dipegang oleh Luming. Luming mengambil cincin itu dan memikirkannya. Di atas ring, peta yang digulung muncul di tangan Luming. Dengan baik. Begitu dia memegang peta itu, Luming mengangkat alisnya. Bab 1279. Karena peta itu seperti dua kacang polong dari peta yang didapatnya dari perampok. Bahan, tekstur, dan berat semuanya sama. Luming lebih terkejut saat membuka peta. Isi dari seperti apa yang dia dapatkan adalah seperti dua kacang polong. Ada dua peta, aneh. Luming mengerutkan kening. Secara umum, hanya ada satu peta yang sangat berharga. Bagaimana bisa ada dua? Apakah itu palsu? Luming menebak. Luming, aku putra Marshal Zhenhai. Aku menyarankan kamu untuk menyerahkan peta alih-alih membuat masalah bagi diri kamu sendiri. Tidak jauh dari sana, Haiti membuka mulutnya dan menatap Luming dengan dingin. Bagaimana dengan bakat Luming? Dia hanyalah seorang pemuda di tanah gurun dewa. Di wilayah pesisir tanah Shengsu, kita harus mematuhinya. Kalau tidak, selama dia mengirim seorang kaisar, dia dapat dengan mudah membunuh Luming. Tidak peduli seberapa kuat bakatnya, dia hanyalah seorang pejuang biasa. 5 master tertinggi Haiti, dikelilingi oleh Luming, menatapnya dengan mata tamak. Master tertinggi lainnya juga menatap peta di tangan Luming, berharap untuk mengambilnya sebagai milik mereka. Benar-benar ada peta, tampaknya roh murni itu benar. Semangat murni, itu terlalu menggoda bagi mereka. Kebanyakan dari mereka hampir berhenti pada yang tertinggi sepanjang hidup mereka. Terlalu sulit untuk melangkah lebih jauh dan menerobos ranah kaisar. Tapi dengan semangat murni, ada harapan. Selama mereka mengolah tubuh roh murni, atas dasar tubuh roh murni, mereka dapat diringkas menjadi tubuh roh nyata, sehingga melangkah ke alam kaisar. Terlalu menggoda untuk menjadi raja yang bisa hidup selama 10.000 hingga 20.000 tahun. Mengetahui bahwa Luming kuat, mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Luming, dengan senyum aneh di mulutnya, memandang Haiti dan berkata, kamu ingin peta, ya, ini dia. Begitu dia menjabat tangannya, Luming melempar peta itu ke yang tertinggi lainnya, bukan orang yang mematuhi perintah dari laut dan langit. Semua orang tercengang. Tanpa diduga, Luming benar-benar menyerahkan peta itu dengan begitu mudah. Sepertinya Luming masih takut pada laut dan langit. Ada pemikiran di hati mereka. Haiti mencibir padanya dan berpikir bahwa Luming takut padanya. Bagaimana dengan bakat? Tidak ada dukungan di belakangku. Aku tidak akan mengikuti perintahku. Langit laut mencibir. Meskipun dia juga tahu bahwa Luming diambil sebagai murid oleh lembah Dewa Naga Yuan dan Ludada, Luming belum secara resmi bergabung dengan lembah Dewa Naga, jadi dia tidak takut sama sekali. Aku tidak memberikan peta itu kepadaku secara langsung. Ketika kakak laki-lakiku tiba, kita harus merawatnya dengan baik. Pikir Haiti. Luming membuang peta, yang mengarah ke perkelahian lain. Luming, di sisi lain, berubah menjadi sosok manusia dan melangkah selangkah demi selangkah dan tiba-tiba muncul di samping Haitian. Wajah Haitian sedikit berubah, dan berseru, Luming, apa yang kamu lakukan?
Tidak apa-apa, hanya saja wajahmu membuatku sangat tidak senang. Terlebih lagi, kamu tega membunuhku. Aku adalah pria yang memiliki kebencian yang kuat terhadapku. Lu Ming berkata dengan senyum ringan. Kamu, berani. Wajah Haitian berubah dengan liar. Pak. Lu Ming menjentikkan tangannya dan menamparnya di wajah Haiti. Dia mengubah Haiti untuk puluhan lingkaran. Satu sisi wajahnya membengkak dan dia benar-benar bingung. Beraninya Lu Ming mengalahkannya. Baru saja, bukankah Lu Ming menyerahkan peta karena dia takut padanya? Beraninya kau memukulnya sekarang. Haiti merasa otaknya tidak bisa berputar. Anak. Beberapa bawahan Haiti mengaum dan membunuh Lu Ming. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar. Sosoknya menghilang di sini dan menghilang dalam sekejap mata. Alasan mengapa Lu Ming tidak membunuh Haiti bukanlah karena dia takut dengan kekuatan di belakangnya. Sebaliknya, dia ingin menggunakannya untuk menguraikan peta dan menemukan tubuh roh murni. Peta itu sangat rumit. Jika banyak orang yang memecahkannya, aku berharap itu akan menjadi lebih besar. Setelah Lu Ming pergi, Haiti bereaksi, menutupi satu sisi wajahnya, dan berteriak dengan liar, sial. Bunuh dia, kamu harus membunuhnya. Lu Ming, kamu harus membunuhnya. Dia berteriak histeris, tapi Lu Ming tidak bisa mendengarnya. Dia keluar dari rawa dan segera keluar dari rawa yang tak terbatas. Orang itu keluar. Begitu Lu Ming keluar dari rawa, banyak mata tertuju padanya. Aku yakin dia akan keluar. Dia pasti telah melihat adegan perang tertinggi di dalamnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia lari. Ya, pasti begitu. Itu hanya badut. Apa yang dia lakukan? Satu demi satu, beberapa suara, penuh penghinaan. Lu Ming tidak peduli, jadi dia pergi dari sini dan kembali ke kota. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, sekelompok orang keluar. Mereka adalah orang-orang yang menonton perang. Bagaimana dengan perang besar di dalam? Apakah ada perang besar di yang tertinggi? Apakah ada berita tentang roh murni? Banyak orang mulai bertanya. Peta roh murni muncul, pertempuran tertinggi. Orang kuat dengan semangat yang sempurna dan Tuhan menjelaskan. Ketika dia mengatakan bahwa pemuda di depannya adalah Lu Ming, yang bertarung melawan 10 besar, adegan itu hening. Maksudmu, pemuda itu adalah Lu Ming, pemuda terkuat. Dan dia bertarung melawan 10 besar, merebut peta, dan akhirnya dengan sukarela menyerahkan peta itu. Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Tidak buruk. Pria itu sebelumnya mengangguk. Orang-orang di luar rawa tidak bisa berkata-kata. Beberapa dari mereka memerah. Itu memalukan. Baru saja, mereka juga mengejek Lu Ming, mengatakan bahwa Lu Ming takut. Namun nyatanya, Lu Ming bisa melawan 10 besar sendirian dan merebut peta di tangan 10 besar. Kekuatan tempur semacam itu di luar imajinasi. Lu Minggang tidak memperhatikan mereka. Mereka adalah badut asli di mata Lu Ming. Mereka tersipu memikirkan itu. Segera setelah itu, Haiti dan lainnya juga muncul. Dalam perang, kekuatan pihak Haiti lebih kuat. Dia membawa total 5 master tertinggi, dan bahkan satu orang terbangun menjadi pembuluh darah 7 tingkat dewa. Kekuatannya satu tingkat lebih kuat dari yang tertinggi biasa. Kelima orang itu bergandengan tangan untuk merebut peta. Setelah Haiti merebut peta, dia menghilang bersama tuannya. Banyak orang berspekulasi bahwa mereka sedang mempelajari peta. Banyak ahli diam-diam mengirim orang untuk melihat tindakan orang Haiti dan lainnya, karena selama ahli Haiti dan lainnya mempelajari sesuatu, mereka juga dapat menemukan beberapa petunjuk dengan mengikuti mereka. Lu Ming juga mempelajari peta. Tentu saja, dia memanggil Sang Dan bersama. Dia adalah seorang antik tua, dan dia mahir dalam berbagai prasasti. Untuk mempelajari peta semacam ini, lebih baik menyebutnya Sang Dan. Mereka mempelajari peta itu selama 2 hari. Faktanya, semua garis di peta ini akhirnya bertemu dan mengarah ke beberapa tempat. Sayangnya, kami tidak mengetahui lokasi geografis terdekat. Jika tidak, kami dapat menemukan tujuan sesuai dengan lokasi geografis. Dan membawa cakar ganda dan berjalan mengelilingi peta. Oh, kalau begitu aku akan pergi dan membeli beberapa peta tanah Sengsu. Lu Mingdao. Meski kita membandingkan petanya, tidak mudah menemukannya. Lagi pula, deskripsi petanya tidak akan terlalu detail. Dan mendesah. Bab 1280. Namun demikian, Lu Ming pergi untuk membeli beberapa peta, termasuk tanah Sengsu dan peta laut, dan menyatukannya untuk dipelajari. Saat Lu Ming dan rekan-rekannya sedang belajar, ada seorang lelaki tua berbaju hitam duduk di sebuah ruang rahasia di kota. Pria tua berbaju hitam itu penuh keriput dan terlihat garang. Tidak, terlalu sedikit peta yang dirilis. Mereka tidak dapat mempelajarinya untuk sementara waktu. Aku tidak punya waktu untuk menunggu. Aku baru saja merilis banyak peta. Ada begitu banyak orang yang dapat menemukannya. Aku harus melakukannya. Temukan metode kultivasi spiritual yang murni. Ini adalah satu-satunya harapan aku. Seperti 2 kacang polong di jubah tua jubah hitam, tangan jubah hitam tua muncul sejumlah besar peta. Mereka mengambil satu gambar secara acak dan membukanya. Mereka persis sama dengan yang diterima Lu Ming. Mereka semua peta roh murni.
Peta itu bukan satu atau dua, tapi banyak, semuanya disalin oleh lelaki tua berbaju hitam itu. Suatu hari kemudian, peta roh murni lainnya muncul, yang menyebabkan persaingan sengit dan akhirnya direbut oleh yang tertinggi. Tapi kemudian, semakin banyak peta roh murni. Persaingan masih sengit di awal, tetapi ketika muncul, akan ada tangan tertinggi. Tetapi kemudian, tampaknya semua master tertinggi telah muncul, dan hanya yang kuat di alam roh dan alam dewa yang akan mengambil tindakan. Nanti makin banyak peta, perkiraan kasarnya, ada ratusan peta. Apakah peta itu palsu? Banyak orang tidak bisa tidak menebak. Mungkin itu benar. Beberapa orang mendapatkan peta terlebih dahulu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Jadi mereka ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk menemukan metode kultivasi roh murni. Belakangan, ucapan seperti itu dilontarkan, membuat banyak orang curiga. Tapi tidak ada yang akan menyerah dengan mudah. Lagi pula, tubuh roh yang murni terlalu menarik. Bahkan jika hanya ada 1/10 harapan, tidak ada yang akan menyerah. Banyak orang mengambil peta dan mempelajarinya. Beberapa dari mereka bahkan berkumpul dan mulai belajar. Beberapa hari kemudian, beberapa orang benar-benar berolahraga sedikit dan terbang ke luar negeri. Lokasi yang ditunjukkan oleh peta seharusnya berada di luar negeri. Dan juga sampai pada suatu kesimpulan. Untuk sementara waktu, banyak orang berkumpul dan terbang ke luar negeri. Suara mendesing. Angin laut menderu dan bergegas ke laut. Ketika kamu datang ke pantai, kamu dapat melihat lautan tanpa batas dalam sekejap. Sua, sua, sua. Sederet sosok, mengendarai angin dan ombak, terbang ke luar negeri. Nafas beberapa orang sangat kuat, mengejutkan, itu adalah tingkat tertinggi dari yang kuat. Soalnya, itu Haiti, Zenhai Marshal mengirim lebih banyak orang kuat. Seseorang melihat ke langit. Orang-orang melihat ada 9 orang di tepi laut dan langit, masing-masing dengan nafas yang mengerikan dan kuat, dan semuanya adalah yang tertinggi. Namun, kali ini tidak didominasi oleh Haiti, yang jujur dan penuh hormat mengikuti seorang pria berusia 40-an. Itu kakak laki-laki Haiti, Hayu, keberadaan yang mengerikan dan tak tertandingi. Dikatakan bahwa Hayu bangun ke level 9 darah tingkat dewa. Sekarang dia berusia lebih dari 40 tahun, dia dapat melangkah ke ranah Kaisar Wu kapan saja. Itu adalah teror dengan kekuatan tempur yang kuat. Hayu juga keluar. Dengan kekuatan bertarungnya, dia dapat dengan mudah membunuh yang tertinggi biasa. Beberapa orang berbicara tentang Hayu dan takut akan hal itu. Yang tertinggi dari 9 tingkat darah dewa. Mata Luming juga membeku. Darah dewa tingkat 9 benar-benar mengerikan. Orang seperti itu 100% mampu melangkah ke Kaisar, dan kekuatan tempurnya tidak dapat diukur dengan akal sehat. Hayu, jika usianya tidak lebih dari 30 tahun, dapat berpartisipasi dalam pemilihan murid Sekte Tianshan. Setelah kesombongan seperti itu mencapai level tertinggi, kekuatan tempur bisa dibayangkan. Bahkan jika Luming sekarang, dia mungkin tidak yakin. Hayu, Haiti, dan lainnya, terbang ke laut, dan kemudian, lebih banyak orang terbang ke laut. Luming berbaur dengan kerumunan dan terbang bersama. Setelah penerbangan sehari penuh, aku tidak tahu seberapa jauh jarak yang harus dilalui. Di depanku, sebuah pulau muncul. Apakah itu di pulau ini? Mata banyak orang berbinar. Tidak, pulau ini hanyalah tempat pertama, ini adalah titik indikasi. Seseorang mengatakan sesuatu. Mereka mencari di peta dan lokasi bintang-bintang di langit untuk mencari tahu. Pulau ini, bukan lokasi terakhir, menunjuk ke pulau berikutnya. Beberapa orang mengeluarkan peta, belajar bersama, dan akhirnya menemukan cara yang tepat untuk terus terbang ke luar negeri. Sehari kemudian, mereka menemukan pulau kedua. Sayangnya, setelah diteliti, ini masih bukan tujuan akhir, tapi juga tempat tuntunan. Keluarkan pulau dan temukan tempat berikutnya. Orang belajar, menghitung bersama, lalu terus terbang. Di lain hari, mereka datang ke pulau ketiga. Pulau ini masih belum menjadi tempat terakhir. Namun, sesampainya di sini, mereka menemui kesulitan. Di pulau ini, mereka menemukan sebongkar reruntuhan, yang semuanya merupakan pilar batu yang terbengkalai. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini adalah titik kunci dalam mempelajari peta, tetapi tampaknya ada sesuatu yang hilang, dan mereka tidak dapat memahami rute terakhir. Benar-benar ada kekurangan sesuatu. Keruntuhan ini seharusnya memberi petunjuk. Dan mengerutkan kening dan berpikir keras. Mereka mempelajarinya selama sehari dan tidak menemukan apapun. Keruntuhan ini mirip dengan lempengan batu yang diwariskan oleh keluargaku. Saat itu, seorang lelaki tua pergi ke reruntuhan dan mengeluarkan piring batu. Bersenandung. Pelat batu bergetar dan memancarkan cahaya. Pada saat ini, reruntuhan juga bergetar dan memancarkan cahaya. Reruntuhan dan lempengan batu bergema satu sama lain. Ada reaksi. Seseorang berseru. Soalnya, ada beberapa rute.
Orang dapat melihat bahwa lempengan batu dan reruntuhan berinteraksi satu sama lain, dan ada beberapa garis di antara keduanya. Garis-garis ini tampaknya merupakan beberapa rute. Mereka dengan cepat bergabung dengan rute di peta untuk menyimpulkan. Ya, kami punya rutenya. Seseorang berteriak kegirangan. Akhirnya, semuanya bekerja sama untuk menemukan rute selanjutnya dan terus terbang ke luar negeri. Tentu saja, pilihanku benar. Aku hanya bisa sampai di sini sendirian. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berbaju hitam menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Orang tua itu datang ke peta sejak lama. Setelah penelitian puluhan tahun, dia hanya bisa menemukan pulau ketiga. Tidak ada petunjuk. Oleh karena itu, dia menyalin sejumlah besar peta, berharap menemukan metode roh murni dengan bantuan orang lain. Benar saja, cara ini berhasil hanya dalam beberapa hari, dan panennya lebih besar dari hasil penelitiannya selama puluhan tahun. Kemudian, mereka menemukan pulau keempat dan pulau kelima. 10 hari kemudian, mereka menemukan 9 pulau. Kesembilan pulau tampaknya memiliki hubungan misterius. Kamu harus menemukan yang terakhir sebelum kamu dapat menemukan yang berikutnya. Namun, pulau ke-9 tampaknya menjadi akhir dari barisan. Orang-orang mempelajari dan menemukan bahwa pulau ke-9 adalah yang terakhir. Langkah selanjutnya adalah lokasi Dharma tubuh roh murni. Kerumunan sangat bersemangat. Bab 1281. Setelah mempelajarinya dengan cermat, akhirnya mereka menemukan bahwa tujuan utamanya adalah di dasar laut. Jauh di dasar laut rahasia. Celepuk, celepuk. Banyak orang kuat melompat ke laut dan pergi ke arah roh murni menurut peta. Luming juga melompat ke laut. Di sini, telah mencapai laut lepas, airnya sangat dalam, orang telah menyelam, 100 meter, 1000 meter, akhirnya kedalaman menyelam lebih dari 100.000 meter. Pada kedalaman ini, tekanan air laut begitu mengerikan sehingga bahkan prajurit roh tingkat tinggi pun akan terdesak menjadi massa di bawah tekanan air seperti itu. Tekanan mengerikan terus menekan Luming. Luming menjalankan zenyuan untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat yang sama menjalankan konsep artistik tentang air. Ada nafas indah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Air laut terpisah secara otomatis dan tidak bisa mendekati Luming. Luming terlihat santai, tapi yang lain tidak begitu santai. Puff. Seorang prajurit dengan semangat dan semangat yang berat, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah. Dia tidak berani turun lagi. Sebaliknya, dia pergi ke sungai dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini, semangat umum dari seni bela diri tingkat rendah, sangat sulit untuk dilawan, akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan yang sangat besar. Meski tidak berdamai, tapi juga hanya bisa pergi, karena di sini bukan pada akhirnya, tapi terus turun, tidak tahu seberapa dalam. Di sekeliling, gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Tapi orang yang bisa sampai di sini adalah orang kuat dengan penglihatan yang kuat. Mereka masih bisa melihat jarak puluhan ribu meter. Wah! Orang-orang itu terus menyelam, terkadang melawan peta. Tak lama kemudian, kedalaman penyelaman orang menjadi lebih dari 200.000 meter. Tekanan air di sini bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan. Pelindung tubuh banyak orang zenyuan ditekan, bersendawa dan berderit, dan akan roboh kapan saja. Di sini, Luming menemukan pegunungan bawah tanah. Tetapi bebatuan di sini, di bawah tekanan air yang mengerikan sepanjang tahun, ternyata sangat keras. Mereka lebih keras daripada banyak logam eksotis di luar, 100 kali lebih keras dari baja biasa. Di bawah lembah itu. Dan berdiri di bahu Luming dan menunjuk ke sebuah lembah bawah laut di bawah. Dari jauh, gelap, seperti mengarah ke jurang neraka. Luming mengangguk dan pergi menuju lembah. Jelas, yang lain mengetahuinya dan berenang menuju lembah. Jumlah orang yang bisa sampai ke sini jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tapi tersisa sekitar 1000 orang. 1000 orang, seperti 1000 ikan kecil, berenang ke lembah yang gelap. Wah! Tiba-tiba, air laut bergulung. Di sebuah gua gelap di tepi lembah, makhluk besar tiba-tiba melompat keluar, membuka mulutnya dan menelannya ke beberapa orang yang kuat. Kemarahan nafas, biarkan hati seseorang mencari kematian. Beberapa orang meraung, dan menghunuskan pedang ke raksasa itu. Pria yang melakukannya adalah pria yang kuat dengan semangat yang sempurna. Tapi dia berada di laut dalam. Kekuatannya sangat ditekan. Roh pedang dipotong dan dipotong ke dalam mulut besar darah. Dia digigit oleh giginya yang tajam. Kemudian lidah merah menggulung dan menarik orang kuat itu ke dalam mulutnya. Brengsek. Pria kuat dengan semangat sempurna dan Tuhan meletus dengan gila-gilaan dan melancarkan segala macam serangan yang mengerikan. Namun, ini adalah tempat dengan kedalaman lebih dari 200.000 meter di laut, dan kekuatannya sangat ditekan. Kemunculan monster yang tiba-tiba itu setara dengan kesempurnaan roh dan Tuhan. Tapi di sini, kekuatan monster itu jauh di atas kesempurnaan spiritual secara umum. Pria kuat dengan jiwa manusia yang sempurna bukanlah tandingannya sama sekali. Dia ditarik ke dekat mulutnya dengan lidah merah, dan digigit menjadi 2 bagian. Ah!
Dewa itu sempurna, yang kuat mengirimkan jeritan melengking, merembes ke dalam manusia tanpa henti. Tetapi saat berikutnya, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Dia digigit monster itu beberapa kali, ditelan ke dalam perut. Monster macam apa ini? Saat ini, orang banyak bisa melihat penampakan monster itu. Tubuhnya seperti ular sanca ular piton, dan ada pula yang seperti belut. Ini sangat panjang. Bagian ekornya masih berada di dalam gua di lembah. Itu hanya membentang bagian atas. Itu ditutupi dengan sisik dan mata merah. Ini sangat ganas. Mulutnya mengunyah, sepertinya makan dengan nikmat, mata merah darah, dan menatap orang lain, memancarkan warna serakah. Wah! Saat berikutnya, dia menerkam lagi, membuka mulutnya, dan menggigit beberapa Master Terran. Mencari kematian. Pada saat ini, minuman dingin tertinggi, melangkah keluar, melambai, prototipe lapangan menyebar, menutupi monster itu. HISHI. Diselimuti prototipe domain, sisik monster mengeluarkan suara mendesis. Mati. Yang tertinggi melangkah keluar, muncul di atas monster, ledakan, membombardir kepala monster itu. Menyentuh. Dengan raungan, monster itu meraung dan mundur. Kepalanya cekung, dan darah mengalir lurus, tetapi tidak terbunuh. Seberapa kuat, banyak orang terkejut. Monster ini, terlalu kuat. Lihatlah napas, itu hanyalah kesempurnaan spiritual. Jika di luar, pukulan tertinggi sudah cukup untuk membunuh roh sepenuhnya, tetapi di sini, monster itu hanya terluka dan tidak terbunuh. Jelas, monster ini hidup di dasar laut sepanjang tahun. Di sini monster bisa mengerahkan kekuatannya, sedangkan kekuatan prajurit Terran akan ditekan. Langkah tertinggi Terran tidak membunuh monster itu. Wajahnya tenggelam, pedang seputih salju muncul di tangannya. Dia memotongnya bersama. Cahaya pedang yang menakjubkan memisahkan air laut dan memotongnya di leher monster itu. Tinja. Darah menodai air laut, dan kepala monster itu terpenggal. Tapi monster itu dipenggal, tidak mati untuk sementara waktu. Tubuh bagian bawah mundur gila, ingin mencabut lubang asteris-asteris, tetapi ditarik setengah, akhirnya vitalitas punah, lunak dan tidak bergerak. Ada monster laut di dasar laut yang begitu dalam. Kita harus berhati-hati. Seseorang berbisik dan meningkatkan kewaspadaan. Di lautan yang begitu dalam, begitu ada makhluk, sama sekali tidak sederhana dan berbahaya. Orang-orang terus menyelam. Lembah itu terlalu dalam. Mereka turun 10.000 meter lagi, tapi mereka masih belum mencapai ujungnya. Wah, wah. Tiba-tiba, air laut berbalik dan bergemuruh di sekitar lembah. Desis. Pada saat yang sama, ada kicauan, dan suaranya menyusup dan berbulu. Kemudian, orang-orang terkejut melihat bahwa di tembok sekitar lembah, puluhan benda besar menyerang mereka pada saat bersamaan. Monster semacam itu. Seseorang berteriak ngeri. Monster besar seperti dua kacang polong, yang mulutnya berdarah, sangat ganas dan mengerikan. Di sini, ada lusinan semuanya sekaligus. Napas masing-masing sangat mengerikan. Tertangkap basah, lebih dari selusin Master Terran digigit monster tanpa kemampuan untuk melawan. Begitu gigi tajam mereka mengunyah orang menjadi berkeping-keping dan mati di tempat. Monster yang sangat besar, bergegas ke langit laut dan lainnya. Mencari kematian. Di tepi laut dan langit, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Tombak itu menembus laut dan bertarung dengan monster itu. Setelah 3 gerakan, monster itu dipaku ke dasar laut. Meski monster itu kuat, masih ada celah antara monster dan yang tertinggi. Bab 1282. Wah! Seekor monster menatap Luming dan menggigit kepala Luming. Kekuatan naga di tubuh Luming pecah. Tangan kirinya mengerahkan kekuatan menelan, menyelimuti monster itu. Jari-jari tangan kanannya bertambah panjang dan menjadi seperti cakar naga. Poh! Luming meraih kepala monster itu dengan tangan kanannya dan mencabik-cabiknya. Kepala monster itu langsung dirobohkan. Darah menyembur dengan liar, tetapi semuanya ditelan oleh kekuatan melahap Luming. Sungguh kekuatan esensi dan darah yang kuat, di antaranya kekuatan iblis bahkan lebih menakjubkan. Setelah menelan esensi darah dan kekuatan iblis monster itu, Luming terkejut. Monster ini, juga termasuk sejenis monster, tetapi kekuatan iblis di dalam tubuhnya luar biasa, dan esensi dari esensi darah juga sangat kuat, jauh lebih kuat dari prajurit manusia biasa. Namun, kultivasi Luming saat ini telah mencapai kemacetan. Setelah menelan penyulingan, itu tidak banyak membantunya. Membunuh. Jauh di dalam laut, terjadi pertarungan yang mengerikan. Meski puluhan monster laut sangat kuat, supremasi Terran dapat dengan mudah membunuh mereka. Akhirnya puluhan orang tewas di pihak Terran, namun puluhan monster tewas satu persatu. Selanjutnya, orang-orang itu terus menyelam, tetapi lebih hati-hati. Benar saja, segera setelah itu, mereka diserang lagi. Seperti dua kacang polong. Adalah ikan yang aneh, dengan tubuh kecil, dan terlihat seperti batu. Bahkan nafas itu seperti batu, seperti hidup tampaknya.
Tapi saat Luming mendekat, batu seperti ikan itu tiba-tiba melancarkan serangan. Jenis ikan ini, kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya banyak, dan mengandung racun yang sangat tinggi. Jika orang yang kuat dengan jiwa yang sempurna digigit oleh jenis ikan ini, dia akan keracunan parah, lumpuh dan tidak bisa melawan. Dalam perang ini, puluhan orang kuat tewas. Akhirnya, tergantung pada kekuatan tertinggi untuk membunuh sekelompok ikan seperti batu. Namun, tidak ada yang tersisa. Godaan roh murni terlalu besar. Karena kami telah mencapai tahap ini, tidak ada yang mau kembali dengan tangan kosong. Orang-orang itu terus menyelam. Secara keseluruhan, orang-orang telah menyelam ke dasar laut sejauh 300.000 meter. Tekanan air di sini tidak terbayangkan. Dan itu gelap. Dengan penglihatan Luming, dia hanya bisa melihat 1 kilometer. Orang lain mungkin melihatnya lebih dekat. Sampai akhir. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, mereka merasa lega dan akhirnya sampai pada akhirnya. Apakah ini pintu roh murni? Kamu lihat, ada celah. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Mereka berkumpul di masa lalu dan menemukan celah, yang sepertinya merupakan lorong luar angkasa. Ini adalah lorong luar angkasa. Metode kultivasi roh murni harus disembunyikan di dalamnya. Hati semua orang, semua dari ide ini, mata tidak dari api. Tepat ketika seseorang ingin masuk, laut mendidih di kejauhan, dan terdengar suara gemuruh. Jika kamu berani menyerang tanah leluhurku, kamu akan mati. Raungan itu, seperti nyanyian naga, datang melalui air laut yang bergulung. Kemudian, kerumunan melihat sekelompok besar monster bergegas menuju sisi ini. Monster adalah semua monster, dan mereka semua adalah monster laut. Luming melihat ada gurita besar, hiu ganas, dan belut ramping. Yang pertama, bersisik hitam, memiliki tanduk naga dan 4 cakar di bawah perutnya. Itu adalah Jiaolong. Seekor naga hitam. Apalagi Jiaolong memiliki prestise naga asli yang kuat, jelas mengandung darah naga asli yang kuat, nafas yang mengerikan, meski jauh, bisa membuat orang merasa ketakutan. Agung, naga ini adalah yang tertinggi dan kuat, dan mengandung 90% darah naga asli. Murid Luming berkontraksi sedikit. Dengan 90% darah naga asli, Jiaolong benar-benar menakutkan. Di belakang Kaisar Jiaolong, banyak monster laut yang mempesona. Banyak dari mereka berada di level tertinggi. Tidak, kembali. Ke lorong luar angkasa. Banyak orang kuat Teran berteriak ngeri, berbalik dan bergegas ke lorong luar angkasa. Mencari kematian. Dengan raungan dari naga, cakar naga hitam menonjol keluar dan dengan cepat tumbuh lebih besar dan mencengkeramnya ke arah sisi Teran. Puff, puff. Dalam sekejap, lebih dari 10 roh tingkat tinggi ditangkap dan diledakkan oleh cakar naga, dan bentuk serta roh mereka dihancurkan. Sua. Cakar naga terus menangkap yang tertinggi. Begitu wajah yang tertinggi berubah, pedang seputih salju muncul di tangannya. Tenda pedang itu mencengangkan, itu menerobos laut dan meraih cakar naga. Sentuhan, cahaya pisau runtuh, kejutan gila tubuh tertinggi Teran, wajah putih, meludah darah, terkejut terbang keluar. Kesenjangannya terlalu besar, itu juga yang tertinggi. Teran tertinggi bukanlah musuh persatuan. Ini adalah dasar laut, ini memiliki keunggulan dibandingkan Jiaolong. Selain itu, Jiaolong Supreme mengandung 90% darah naga asli, yang mirip dengan darah 9 tingkat dari tingkat Dewa Kebangkitan Umat Manusia. Itu adalah jenius di antara para jenius dan sangat kuat. Pada saat ini, beberapa Terans yang kuat telah bergegas ke saluran luar angkasa dan menghilang. Bunuh, bunuh semua. Melihat ini, Kaisar Jiaolong semakin marah, meraung dan mencabut cakarnya. Mendesis. Ruang itu terkoyak, air laut memercik ke celah ruang, menghilang. Cakar naga menangkap mereka. Lindungi anakku. Di tepi laut dan langit, beberapa penguasa tertinggi meraung dan menembak ke arah cakar naga hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Pengeboman dahsyat itu membuat puluhan ribu ton air laut menguap dalam sekejap, sehingga terjadi kevakuman. Beberapa master tertinggi bergandengan tangan untuk memblokir cakar naga hitam. Begitu banyak tuan, mati untukku. Sisi Haiti, menarik perhatian naga hitam, matanya dingin, menatap laut dan langit mereka, mengeluarkan lagu naga, menuju laut dan langit mereka bergegas pergi. Pada saat yang sama, ada beberapa monster laut tingkat tertinggi, mengikuti naga, membunuh Siang Haiti dan lainnya. Di bawah dasar laut, monster laut memiliki kelebihannya masing-masing. Pada saat ini, beberapa master tertinggi bergandengan tangan, dan kekuatan mereka luar biasa, yang sangat mengubah wajah laut dan langit, dan sangat ketakutan. Ledakan, ledakan. Beberapa master tertinggi bergandengan tangan, tetapi mereka tidak dapat menghentikan tertinggi Jiaolong, dan mereka diserang dan diterbangkan. Kakak, tolong aku. Haitian berteriak ketakutan. Mendesis. Hayu melangkah keluar dan muncul di samping Haiti. Prototipe lapangan sedang beroperasi. Tomahawk besar muncul di tangannya, yang dipotong dengan kapak. Kapan?
Tabrakan antara kapak dan cakar naga hitam telah memicu momentum yang luar biasa, yang membentuk badai dan menyapu. Beberapa guru tertinggi yang lemah tidak stabil. Hayu juga merupakan keberadaan 9 tingkat darah kebangkitan tingkat dewa. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, itu tidak lebih lemah dari tertinggi Jiaolong. Bahkan di dasar laut, tidak jauh lebih lemah. Dua orang bertabrakan, Jiaolong Zizun dan Hayu keduanya sedikit menggoyangkan tubuh mereka dan mundur beberapa langkah. Kamu sangat ahli, tapi ini dasar laut. Serahkan padaku. Naga hitam meraung dan membunuh Hayu. Bawa Haiti ke lorong luar angkasa, aku akan memblokir mereka. Hayu memerintahkan master tertinggi lainnya, dan kemudian menggunakan fusi darah untuk bertarung dengan tertinggi Jiaolong. Menabrak. Air lautnya sangat dahsyat hingga bergolak puluhan ribu meter. Bab 1283. Ini adalah alam spiritual biasa dengan kedalaman lebih dari 300.000 meter di bawah laut. Jika kamu mengaduk air laut, kamu akan langsung dihancurkan oleh laut. Namun, pertarungan antara Hayu dan Jiaolong bisa mengaduk puluhan ribu meter air laut. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan tempur mereka. Dalam sekejap mata, mereka melawan selusin gerakan. Apakah ini yang tertinggi dari 9 pembuluh darah tingkat dewa dan 90% pembuluh darah binatang suci? Kekuatannya benar-benar luar biasa. Luming berbaur dalam kerumunan dan bertarung dengan monster sesuka hati, tetapi matanya tertuju pada pertempuran antara Hayu dan Jiaolong. Luming bermartabat dengan kekuatan bertarung mereka. Luming merasa bahwa meskipun dia sekarang dengan kekuatan penuh, dia mungkin bukan lawan tertinggi dari Hayu atau Jiaolong. Alasan utamanya adalah prestasinya sangat berbeda satu sama lain. Jika kultivasinya menerobos dan semangatnya sempurna, dia akan memiliki kepercayaan diri dan dapat bertarung dengan pihak lain, bahkan menekannya. Tapi sekarang, masih agak pendek. Dari roh ke roh, dari roh ke roh, dari roh ke Tuhan, dari roh ke roh, jarak antar level semakin besar. Terlalu sulit untuk menyeberang. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi dan bahkan menekan mereka yang terbangun ke level 6 dewa. Tapi ini hanya yang tertinggi yang paling umum. Semakin tinggi level darahnya, semakin kuat kekuatan bertarungnya, dan semakin sulit untuk menghadapinya. Pergi. Setelah menonton sebentar, Luming mungkin memiliki pemahaman tentang kekuatan tertinggi Hayu dan Jiaolong, dan kemudian membunuh iblis laut dengan dewa roh yang sempurna, mengikuti kerumunan dan bergegas ke saluran luar angkasa. Begitu ruang berputar, Luming merasa tekanan di sekelilingnya ringan, dan zenyuan di tubuhnya berlari dengan cepat. Di sini tidak ada air laut, dan tidak ada tekanan dari air laut. Ini adalah reaksi pertama Luming. Segera, Luming melihat sekeliling. Sekarang, berdiri di kehampaan, dia dapat dengan jelas melihat ada air laut di sekelilingnya, tetapi dia terpotong oleh lapisan benda transparan, yang mengisolasi air laut dari luar. Ini benar ke segala arah. Tampaknya ada larangan berat yang mengisolasi air laut. Di langit, ada celah luar angkasa, yaitu lorong luar angkasa tempat Luming dan Luming masuk. Itu, kota kuno. Kemudian, Luming melihat ke depan. Daerah ini sepenuhnya ditempati oleh kota kuno yang luas. Di depan kami berdiri sebuah kota kuno, penuh dengan perubahan kehidupan, yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Kota kuno itu sangat luas. Sekilas, jaraknya lebih dari ratusan ribu mil. Sungguh menakjubkan bahwa ada kota kuno yang tersembunyi di kedalaman lebih dari 300.000 meter di bawah laut. Saat ini, beberapa orang telah terbang menuju kota kuno. Jelas, kota kuno ini kemungkinan besar akan menjadi tujuan akhir perjalanan mereka. Gerbang Dharma spiritual murni kemungkinan besar tersembunyi di kota kuno ini. Namun, Luming melihat pemandangan yang aneh. Ketika beberapa orang terbang di atas kota kuno, sepertinya mereka tidak bisa terbang, atau mereka tidak bisa berdiri di kehampaan karena gravitasi yang besar. Sebaliknya, mereka dengan cepat mendarat dan mendarat di kota kuno. Sepertinya kota kuno ini tidak bisa terbang. Hati Luming tergerak. Bersenandung. Tiba-tiba, Luming dikelilingi oleh getaran ruang, dan sesosok muncul satu persatu. Hayu salah satunya adalah Hayu. Banyak dari mereka adalah monster. Membunuh. Begitu Jiaolong Supreme muncul, dia ingin membunuh Hayu. Namun, Hayu tidak ingin bertarung. Begitu dia menginjaknya, dia terbang ke kota kuno. Tanpa ragu, Luming menampilkan metode tubuhnya dan terbang ke kota kuno. Bunuh semua orang ini. Kaisar tertinggi Jiaolong memerintahkan, dengan iblis laut, untuk mengejar kota kuno. Ketika Luming terbang di atas kota kuno, seperti yang diharapkan, ada daya tarik yang kuat dan tak tertandingi di kota kuno tersebut. Bahkan dengan prestasi Luming, sulit untuk terus terbang dan jatuh ke bagian bawah kota kuno. Luming jatuh di jalan di kota kuno. Hayu dan yang lainnya jatuh di jalan lain. Dengan baik. Begitu dia jatuh di jalan, wajah Luming sedikit berubah. Pada saat ini, dia merasakan darah dari prasasti Zenyu sedikit bergetar.
Luming menemukan bahwa dia menginjak bumi, dan dengan bantuan darah dari prasasti Zenyu, tampaknya dia dapat berintegrasi dengan bumi. Pada saat ini, ia merasa bahwa konsepsi artistik bumi tampaknya siap bergerak, seolah-olah ia dapat menerobos kapan saja. Kota kuno ini berada 300.000 meter di bawah laut, yaitu di bawah bumi, dekat pusat bumi. Saat aku menginjak tanah di sini, aku memiliki resonansi dengan bumi. Untuk konsep artistik bumi, aku dapat memiliki pemahaman dan kontak yang lebih jelas. Luming berpikir dalam benaknya dan berspekulasi tentang alasannya. Mungkin, inilah kesempatan bagi aku untuk mengambil kesempatan ini untuk menerobos konsepsi artistik bumi ke tingkat keempat kesempurnaan. Luming melihat ke depan. Jika konsepsi artistik bumi menembus kesempurnaan level 4, Luming dapat terus melahap batu pemurnian dan menembus kultivasi menuju kesempurnaan spiritual. Langkah selanjutnya adalah memahami dasar-dasar bidang dan menerobos level tertinggi. Boom! Ledakan. Tidak jauh dari situ, terdengar suara gemuruh, dan terlihat jelas sedang terjadi perang. Pergilah, bahkan jika ada metode kultivasi spiritual murni, itu pasti berada di kedalaman kota kuno. Luming bergerak dalam hatinya dan bergegas ke kedalaman kota kuno. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar di depan Luming. Apakah ada orang yang berkelahi satu sama lain? Luming mengangkat alisnya dan melanjutkan. Ah! Tanpa setengah suara, jeritan melengking lainnya keluar. Jeritan itu penuh keputusasaan dan kepanikan, yang membuat orang kedinginan. Ini tidak seperti teriakan berkelahi satu sama lain. Hati Luming bergerak, tidak bisa tidak berhati-hati, kecepatan bergerak maju, juga melambat. Suara mendesing. Tiba-tiba, Luming merasakan angin bertiup di tubuhnya, yang membuat rambutnya berdiri. Hati-hati. Dan tiba-tiba mengingatkanku. Pada saat yang sama, Luming juga menemukan napas dingin di punggungnya. Saat dia mendekatinya, Luming tiba-tiba berbalik dan meninju. Ledakan. Melalui ruang, lorong gelap muncul, tetapi tidak ada apa-apa. Luming tidak melihat apapun atau kehidupan. Tapi saat ini, leher Luming, dan merasakan nafas dingin, dekat dengannya. Sua. Telapak tangan Luming seperti pisau. Dia memotongnya secara horizontal dan menyapu ke segala arah. Tapi telapak tangannya tersapu, masih kosong, tidak ada apa-apa. Apa-apaan ini? Dan, apakah kamu sudah tahu? Luming mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Aku tidak menemukan bahwa Luming, tempat ini sangat aneh. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal yang kuat untuk keberadaannya. Jalan dan. Aku akan memberitahu kamu. Luming memutar mulutnya. Benar-benar keberadaan yang mengerikan untuk membuat kota kuno sedalam 300.000 meter di bawah laut. Bagaimana tempat tinggal orang kuat seperti itu bisa menjadi biasa? Ah! Saat ini, ada jeritan di depan aku, yang sangat menyedihkan. Apapun dia, karena aku tidak berani muncul, aku akan terus maju. Mata Luming cerah, dan kekuatan naga di tubuhnya pecah. Dia siap berperang kapan saja dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Di kota kuno, jeritan menyebar dari waktu ke waktu. Ada apa ini? Keluar dari sini. Beberapa orang meraung, ketakutan, pucat, dan dengan panik menyerang ke segala arah. Bab 1284. Tapi tidak ada. Beberapa dari mereka lemah, gemetar ketakutan dan merasa gila. Suara mendesing. Di kota kuno, ada hembusan angin. Yah, mainkan trik. Beberapa minuman dingin yang paling kuat, Zenyuan menutupi seluruh tubuh, melangkah maju, melewati jalanan. Luming juga melangkah maju, tapi anehnya, di sepanjang jalan, Luming tidak melihat mayat. Jeritan terdengar dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada mayat yang terlihat. Mata Luming mau tidak mau melihat rumah-rumah besar dan kuil-kuil di kedua sisi jalan. Kuil-kuil ini, dengan pintu tertutup, penuh dengan misteri. Sua. Langkah Luming, bergegas menaiki tembok tinggi sebuah kuil, melihat ke dalam. Sekilas, alis Luming tiba-tiba terangkat. Di dalam kuil ada halaman kecil yang ditutupi dengan kerangka. Dan ada sesosok tubuh, tergeletak di halaman, menatap, matanya masih ketakutan, tapi tidak ada kehidupan. Benar saja, ada yang salah dengan kuil-kuil ini. Luming melihat ke sebuah gerbang di depan halaman. Pintunya terbuka, dan di dalamnya gelap. Tampaknya iblis yang mengerikan sedang mengintai. Zenku Tiangong. Tiba-tiba, Luming meraung rendah dan meniup tangannya ke udara di depannya. Karena saat ini, Luming merasakan atmosfer berbahaya datang. Ledakan. Di telapak tangan Luming, bayangan prasasti penjara muncul, seolah bisa menekan segalanya. Getaran luar angkasa, gumpalan hantu hitam, muncul di depan Luming, tampaknya ditekan oleh kekuatan tablet penjara, dengan putaran yang tajam. Apakah ini? Mata Luming penuh dengan keajaiban. Ini adalah sosok gelap, sepertinya tidak ada entitas, itu hanya gumpalan hantu. Di bawah kekuatan prasasti penjara, ia mendistorsi dengan gila-gilaan dan bahkan mencicit.
Bayangan hitam itu berputar dan menjerit seolah ingin membunuh Xiang Luming. Kebencian, ini kebencian. Dan membuka mulutnya dan mengerutkan kening dengan sangat erat. Apa itu kebencian? Lu Ming bertanya. Menurut dugaanku, pemilik kota kuno ini pasti sangat tidak rela mati, dan kultivasinya kuat. Sebelum dia meninggal, dia memiliki kebencian yang mengerikan. Belakangan, beberapa orang yang datang terlambat masuk ke sini dan terbunuh oleh kebencian ini, yang mana menyebabkan lebih banyak kebencian. Kebencian ini sangat mengerikan dan tidak terlihat, dan sulit untuk membunuh mereka. Dan menjelaskan. Ada hal yang aneh di dunia ini. Lu Ming mengerutkan kening, dan kekuatan Zen Jutiamong diperkuat. Bayangan prasasti penjara Zen terkejut. Bayangan-bayangan terdistorsi dan kemudian runtuh. Bukankah itu sangat kuat? Lu Ming memutar mulutnya. Lu Ming, jangan bau. Itu karena kamu memiliki darah dari prasasti penjara, dan kamu memiliki beberapa bagiannya. Kamu dapat menekan segalanya, terutama beberapa hal jahat. Jadi kamu dapat menekan dan membunuhnya. Jika kamu ingin membunuh jejak kebencian dengan cara lain, itu sangat sulit. Dan memandang rendah Lu Ming. Jadi begitu, hati Lu Ming tergerak. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Baru saja gumpalan kebencian hanya dihasilkan oleh generasi selanjutnya. Jika kamu menemukan kebencian pemilik di sini, itu tidak akan mudah untuk ditangani. Dan mengingatkan. Lu Ming Dian, tidak tinggal di sini, terus berjalan menuju kedalaman kota kuno. Dari waktu ke waktu, kamu dapat mendengar jeritan. Hal yang aneh, biarkan banyak orang takut, banyak orang kuat, semua berkumpul bersama, saling membantu, saling bekerja sama. Dengan cara ini, situasinya jauh lebih baik, dan jeritan jauh lebih sedikit. Sepanjang jalan ke depan, segera di dekat pusat kota kuno. Di tengah kota kuno, terdapat sejumlah besar kuil, seperti istana kekaisaran. Ada banyak gunung dan puncak. Aku tidak tahu berapa banyak candi yang ada. Bersenandung. Pada saat ini, kelompok kuil dalam, menembakkan kolom cahaya. Di kolom cahaya, orang melihat simbol batu giok. Apakah itu metode kultivasi spiritual murni? Mata banyak orang berbinar. Pasti, metode kultivasi roh murni adalah milikku. Pergi, itu milikku. Di mata banyak orang, ada cahaya yang menyala-nyala, menuju ke arah kuil. Hahaha, tubuh roh murni, lagi pula, itu milikku. Seorang pria tua berbaju hitam, dengan cahaya serakah di matanya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Semua peta didistribusikan olehnya. Tujuannya adalah untuk menemukan metode kultivasi roh murni. Sua. Dia bergerak seperti hantu dan berlari keluar. Metode kultivasi spiritual murni milik rumah Zen Hai kami. Haiti, Haiyu, dan lainnya, juga tergila-gila pada kelompok kuil di masa lalu. Harta karun tanah leluhur milik klan iblis laut kita. Naga itu meraung dan bergegas ke kedalaman kuil bersama orang kuat dari klan iblis laut. Lu Ming tidak terburu-buru untuk pertama kalinya. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Ada kebencian yang kuat di kelompok kuil ini. Mengerikan. Jalan dan. Lu Ming mengangguk, mengikuti kerumunan, dan perlahan masuk. Benar saja, banyak orang bergegas masuk ke dalam kelompok kuil dan membuat teriakan melengking. Apa-apaan ini, bunuh. Membunuh. Di grup kuil, berantakan. Prototipe domain berguna untuk itu, bunuh dengan prototipe domain. Ada teriakan tertinggi. Lu Ming melihat bahwa ada prototipe lapangan tertinggi, yang meliputi suatu wilayah. Di prototipe lapangan, bayangan gelap yang dibentuk oleh kebencian muncul, dan akhirnya dimusnahkan oleh prototipe domain. Setelah menemukan rahasia ini, para master tertinggi itu mulai menampilkan dasar-dasar medan, meliputi suatu wilayah, dan menghapus kebencian itu. Untuk sesaat, situasinya terbalik, dan banyak dari yang tertinggi bergegas ke tempat batu giok. Lu Ming mengikuti, tanpa dorongan. Ini milikku. Di grup kuil, seorang lelaki tua berjubah hitam adalah yang tercepat, berkedip seperti hantu, dan yang paling awal dekat dengan kartu giok. Dia berjalan sedikit di atas kuil, dan tubuhnya terangkat ke langit dan meraih kartu giok. Berani, cari kematian. Minuman Hayu. Keluar dari sini. Naga tertinggi meraung. Beberapa master tertinggi lainnya bergegas mendekat. Haha, semua peta dibagikan olehku. Metode kultivasi spiritual murni ini milikku awalnya. Pria tua berbaju hitam itu tertawa, dan tubuhnya dipenuhi bau yang tidak enak. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua berjubah hitam itu adalah yang tertinggi, tetapi bukan yang biasa. Darah kebangkitan sama sekali tidak rendah. Pria tua berbaju hitam itu akan merebut kartu giok itu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba melebarkan matanya, menunjukkan warna ngeri, dan akhirnya mengeluarkan raungan marah, keluar dari sini, keluar dari sini. Keluar dari sini. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu meraung keras, dan kekuatan seluruh tubuhnya meledak dengan liar. Di bawah kekuatan ini, beberapa kuil di kota kuno runtuh satu demi satu dan berubah menjadi bubuk. Apa yang sedang terjadi?
Banyak orang terkejut, mau tidak mau berhenti, tidak berani maju. Bahkan Jiaolong, Hayu dan yang lainnya mengerutkan kening. Bab 1285. Jelas, lelaki tua berbaju hitam itu diserang dengan mengerikan. Menilai dari kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu, sungguh menakjubkan. Dekat dengan Hayu, dan Jiaolong adalah yang tertinggi. Tetapi bahkan dengan kekuatan bertarung seperti itu, masih menyedihkan saat ini. Pria tua berbaju hitam itu berteriak, berguling-guling di udara dan melakukan serangan acak. Kemudian, orang-orang terkejut menemukan bahwa tubuh lelaki tua berjubah hitam itu layu, seolah-olah vitalitas tubuhnya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, di sekitar tubuh lelaki tua berjubah hitam itu, muncul bayangan gelap yang bengkok dan ganas. Kebencian semacam itu. Hantu seperti itu lagi. Kenapa yang ini begitu kuat? Apa-apaan ini? Suara seseorang bergetar. Mencicit. Bayangan gelap, dengan tangisan yang keras dan tidak menyenangkan, tiba-tiba masuk ke tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berbaju hitam itu menjerit melengking. Kemudian, dia berhenti berjuang dan vitalitasnya hilang sama sekali. Matanya, bagaimanapun, menatap sangat besar, dengan warna kaget, luar biasa, tidak mau. Dia mencoba yang terbaik dan menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menemukan metode kultivasi tubuh roh murni. Pada akhirnya, dia menyalin ratusan peta, berharap menemukan metode kultivasi tubuh roh murni dengan bantuan orang lain. Tampaknya langkah terakhir akan datang. Metode kultivasi roh murni akan segera menimpanya. Keinginannya yang telah lama disayangi selama beberapa dekade akan terpenuhi, tetapi dia meninggal di sini secara misterius. Bagaimana dia bisa didamaikan? Sua. Setelah kematian lelaki tua berjubah hitam, bayangan hitam bengkok muncul kembali dan menatap Hayu dengan ganas, Jiaolong tertinggi dan lainnya, yang membuat orang menggigil di hati mereka. Hal semacam ini takut pada dasar-dasar lapangan. Aku menyarankan agar kita bekerja sama untuk memusnahkan hantu dan kemudian bersaing untuk mendapatkan kartu giok dengan kemampuan kita sendiri. Hayu melamar dan mengalihkan pandangannya ke Jiaolong. Di sini, satu-satunya ketakutannya adalah Jiaolong yang tertinggi. Yah, aku akan bergandengan tangan denganmu dulu. Jalan tertinggi Jiaolong. Kebencian itu, Jiaolong tertinggi juga takut. Dan kamu. Hayu mengalihkan pandangannya ke kekuatan tertinggi lainnya. Aku akan. Tentu saja aku akan. Yang tertinggi mengangguk. Oke, mari kita bekerja sama untuk mengembangkan dasar lapangan, memenjarakan dan menghancurkan benda hantu ini, dan melakukannya. Hayu memberi minuman besar. Dia memotret lapangan. Prototipe medan menyebar dengan kecepatan mata telanjang, dan menuju bayangan gelap. Bermuka tebal. Bayangan gelap tampaknya sangat takut dengan prototipe lapangan. Itu membuat panggilan mencicit dan mengguncang tubuhnya terus-menerus, berusaha menghindarinya. Ayo pergi. Ayo pergi. Supremasi lainnya, termasuk yang tertinggi dari klan Iblis Laut, juga telah meluncurkan serangkaian dasar lapangan, muncul menuju bayangan gelap. Bagian atas adegan, tambahkan hingga lebih dari 30, bersama-sama, prototipe lapangan, akan diblokir ke segala arah. Bayangan gelap, tak terhindarkan, diselimuti dasar bidang yang tumpang tindih. Mencicit. Bayangan gelap itu menjerit, seperti jatuh ke rawa, tidak bisa bergerak. Pakai itu untukku. Keluar. Lebih dari 30 dari mereka meraung, mengendalikan dasar lapangan, dan menerobos dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan, mencoba menghapus bayangan. Bayangan gelap terus berputar, menjerit dan merontak, tetapi tidak berhasil. Itu terjebak oleh prototipe dari banyak bidang. Di bawah kekuatan destruktif, tubuh perlahan menyusut dan perlahan musnah. Semakin lama bayangan itu semakin mengecil. Setelah setengah suara, tiba-tiba terdengar suara, bayangan gelap itu runtuh, berubah menjadi tak terlihat. Bayangan gelap itu, dengan upaya bersama dari puluhan Supreme, akhirnya dihancurkan. Kali ini, mata serakah, menatap kartu giok. Bayangan hitam padam, dan mata semua orang secara alami bertemu di piring batu giok. Mencicit. Saat kerumunan akan mulai, terdengar suara keras lagi. Terlebih lagi, kali ini bukan satu atau dua, tapi satu bagian. Jeritan melengking, dikumpulkan menjadi satu bagian, terdengar dari segala arah. Kemudian, seperti dua kacang polong di aula, publik melihat dengan ngeri bahwa bayangan gelap berterbangan keluar dari aula. Pada saat yang sama, di belakang, mereka melewati kuil-kuil itu, juga terbang keluar dari bayangan gelap. Sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya berteriak, memutar, ganas dan mengerikan, seperti badai hitam, menyapu kerumunan. Pada saat ini, Hayu, Jiaolong Supreme dan yang lainnya menjadi pucat, tanpa warna darah. Polong, saudara, tolong. Haiti, khususnya, berteriak ketakutan, menggigil, dan bau busuk keluar dari kaki celananya. Ternyata dia takut buang air kecil. Ayo, keluar. Hayu meraung, menarik langit laut, menghadap keluar, meluncurkan dampak gila. Pergi.
Yang lain memukul keluar. Saat ini, tidak ada yang mau memikirkan tentang kultivasi spiritual murni, tetapi hanya satu hal yang ada di benaknya, yaitu bergegas keluar dan menyelamatkan hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua jenis serangan pecah, tetapi tidak berhasil. Serangan biasa tidak ada gunanya bagi bayangan itu. Hanya dasar dari domain tertinggi yang dapat berfungsi. Suara teriakan terdengar. Banyak orang kuat dari roh tingkat tinggi terjerat oleh bayangan hitam dan diserang dengan nyeri. Beberapa orang menjerit dan terbunuh oleh bayangan itu. Mereka yang merupakan yang tertinggi mengerahkan dasar-dasar alam, melindungi tubuh mereka dengan dasar-dasar alam, dan terus-menerus berdampak keluar. Banyak roh dan dewa yang cerdas dan kuat mengikuti guru tertinggi ini dengan mati dan keras. Bayangan yang tak terhitung bergegas menuju kerumunan. Sekarang. Saat itu, Luming tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju piring batu giok. Dia menggunakan Zenyu Tiangong dan membaginya dengan satu tangan. Dengan bayangan prasasti Zenyu di telapak tangannya, kekuatan represif unik dari prasasti Zenyu pecah. Mencicit. Di bawah telapak tangan Luming dan di bawah penutup Zenyu Tiangong, beberapa bayangan gelap menjerit dan terus berubah, yang tampaknya sangat menyakitkan. Luming mengeluarkan beberapa pukulan berturut-turut, dan beberapa bayangan hitam mundur jauh, sementara Luming melangkah menuju pelat batu giok. Pada saat yang sama, Zhenguan Tiangong terus-menerus dilakukan. Zenyu Tiangong tampaknya menjadi musuh dari bayangan gelap itu. Di tempat-tempat yang dicakup oleh Zenyu Tiangong, bayangan gelap itu mundur dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang melihat pemandangan itu dan mata mereka terbelalak kaget. Itu dia, itu Luming. Dia bisa mengendalikan bayangan itu. Seseorang berteriak dan mengenali Luming. Sialan, kakak, ini dia, ini Luming. Haiti juga melihat pemandangan ini dan berteriak cemburu. Ayo pergi dari sini dulu. Biarpun dia bisa mendapatkan medali giok, dia tidak bisa keluar dari sini. Hayu mendengus dingin, dan dengan bantuan master tertinggi lainnya di rumah Zenhai, dia dengan cepat menyerang dunia luar. Tentu saja, Luming bergegas ke piring batu giok, menarik banyak bayangan gelap, yang mengurangi tekanan pada Hayu dan lainnya. Kalau tidak, mereka mungkin tidak bisa bergegas keluar. Dengan cara ini, Hayu dan yang lainnya segera keluar dari pengepungan dan menghilang di tengah kota kuno. Bab 1286. Luming, di sisi lain, semakin dekat dengan batu giok. Semakin dekat dengan kartu giok, sosok hitam itu tampak semakin mudah tersinggung dan berteriak putus asa. Suara keras terdengar dan bergegas menuju Luming. Secara khusus, beberapa dari mereka sangat kuat dan dapat menimbulkan ancaman fatal bagi yang tertinggi. Luming tidak bisa mengalahkan mereka untuk sementara waktu dengan mengerahkan kekuatan Zenjutian. Monumen penjara. Tulang belakang Luming bersinar dengan darah, dan pembuluh darah dari prasasti penjara Zen muncul. Luming menggunakan fusi darah untuk menjelma darah dari prasasti penjara Zen. Di bagian bawah prasasti, karakter memancarkan pancaran cahaya, yang sangat meningkatkan kekuatan penindasan. Ledakan. Pembuluh darah prasasti penjara kota menjadi lebih besar, sebesar gunung, dan ditekan terhadap bayangan hitam. Mencicit. Semburan jeritan, bayangan gelap di bawah penutup prasasti penjara, berputar tajam, dan kemudian runtuh, seperti semburan asap hitam, menghilang di langit dan bumi. Bahkan bayangan hitam yang dapat mengancam yang tertinggi itu juga sama. Penindasan pembuluh darah pada prasasti penjara di kota sudah lama tidak mampu bertahan, tetapi juga menghilang menjadi asap hitam. Sua. Darah prasasti penjara kota bergetar, kekuatan represi pecah, dan area bayangan hitam yang luas menghilang. Tanpa halangan apapun, Luming terbang ke piring batu giok. Setelah beberapa napas, Luming dekat dengan kartu giok. Prasasti penjara menyusut dan menjadi penampilan Luming lagi. Mengulurkan tangannya, dia meraih piring batu giok. Menyentuh. Pada saat ini, kartu giok tiba-tiba meledak, berubah menjadi asap dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Wajah Luming berubah, sedikit suram. Apakah semuanya salah? Apa metode kultivasi spiritual murni yang salah? Semua penipuan. Tidak ada yang menipu mereka. Memikirkan hal ini, Luming terlihat lebih buruk. Tidak. Luming tiba-tiba melihat ke bawah ke sebuah kuil. Di sana, di pelataran sebuah candi, sesosok tubuh duduk bersila. Itu adalah pria parubaya yang terlihat seperti pria yang hidup. Tetapi begitu pengetahuan spiritual Luming tersapu, dia tahu bahwa pria ini, tanpa vitalitas apapun, telah jatuh selama bertahun-tahun. Hanya saja kultivasinya terlalu kuat dan tubuhnya kuat. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, tubuhnya masih belum busuk. Pria ini, mungkin, adalah penguasa tempat ini. Hati Luming bergerak dan diam-diam menebak. Memikirkan hal ini, Luming jatuh dan mendarat di halaman. Namun, Luming tidak berani menganggap enteng dan menjaganya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia memanggil gelembung dan berjongkok di bahunya. Jika ada yang salah, dia dapat menggunakan kekuatan waktu dan ruang gelembung untuk melarikan diri dengan cepat.
Tapi setelah pengamatan yang cermat, tidak ada yang aneh. Terlebih lagi, ketika Luming mendarat di halaman, semua bayangan di atas berhenti dan tidak mengejar Luming. Tidak ada cincin penyimpanan, tidak ada yang tersisa. Luming mengamati sebentar, menunjukkan kekecewaan. Pria kuat ini, jelas, bahkan cincin penyimpanannya diambil setelah kematiannya, tanpa meninggalkan apapun. Luming awalnya berpikir bahwa dia dapat memperoleh metode kultivasi tubuh roh murni, yang tampaknya mustahil. Dengan baik. Saat ini, Luming tiba-tiba terpana, karena alis pria parubaya itu mulai bersinar. Kemudian, sebuah kartu giok muncul dari alis pria parubaya itu dan tergantung di kepalanya. Ketika kartu giok muncul, tubuh pria parubaya itu, dengan satu sentuhan, meledak, berubah menjadi gumpalan abu, dan menghilang di langit dan bumi. Di halaman, hanya satu kartu giok yang ditangguhkan. Begitu mata Luming cerah, Zenyuan mengembunkan tangan besar, meraih kartu giok di tangannya. Apakah ini metode kultivasi spiritual murni? Hati Luming, beberapa bang-bang, semangat kartu giok menyapu. Saat berikutnya, wajah Luming menunjukkan warna kejutan. Ya, ada metode rahasia di piring giok. Kultivasi tubuh roh murni benar-benar memiliki bagian dari kekuatan tubuh roh. Dengan dasar tubuh roh yang murni, akan lebih mudah untuk mengolah tubuh roh yang sebenarnya di masa depan. Adalah seperti dua kacang polong. Luming sangat gembira. Jika dia menjadi roh murni, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Di masa depan, akan lebih mudah untuk menerobos kaisar. Selain itu, metode kultivasi roh murni dapat digunakan sebagai warisan penting. Nantinya, kerabat dan teman-temannya bisa mempraktikkannya. Dengan begitu, kesempatan untuk menembus kaisar akan jauh lebih besar. Ini bukan buang-buang waktu. Luming tertawa dan melihat metode kultivasi roh murni dengan hati-hati. Dia menyimpan isinya dengan kuat di dalam hatinya, dan kemudian dengan hati-hati mengumpulkan kartu giok itu. Kemudian dia melihat ke kuil dan tidak menemukan apapun. Luming naik ke langit dan berencana untuk pergi. Bayangan antara langit dan bumi, ketika tubuh pria parubaya berubah menjadi abu, bayangan itu juga berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang di langit dan bumi, seolah-olah tidak pernah muncul. Sua. Luming naik dari langit, mendarat di atap kuil, dan kemudian bergegas menuju luar kota kuno. Setelah beberapa saat, dia berlari untuk sebagian besar jarak, semakin dekat ke pintu keluar. Sua, sua, sua. Saat itu, suara udara pecah terdengar, dan serangkaian sosok muncul di depan Luming, menghalangi jalan Luming. Total ada 10 orang, salah satunya adalah Haiti, yang lain adalah Hayu, dan 8 lainnya adalah yang paling kuat dan ahli yang dibawa oleh Haiti Hayu. 9 maha guru menghalangi jalan Luming. Luming, serahkan metode kultivasi roh murni. Haitian menatap Luming dengan rakus. Jika metode kultivasi roh murni jatuh ke tangan kekuatan sebesar rumah Marsekal Zenhai, itu pasti akan memainkan peran yang mengerikan. Itu bisa mendapatkan lebih banyak master dan bahkan menumbuhkan lebih banyak kaisar. Siapa bilang aku mendapat kultivasi spiritual murni? Luming menjawab dengan samar, dan tidak mengakui bahwa dia telah memperoleh metode kultivasi roh murni. Yah, apakah menyesatkan berguna? Ketika aku melihatmu bergegas ke kartu giok sebelumnya, kamu harus segera pergi dan menyerahkannya. Jika tidak, kami akan membunuhmu, melepas cincin penyimpananmu dan memeriksanya sendiri. Itu hal yang sama. Laut dan langit dingin. Adapun fakta bahwa Luming baru saja menarik banyak bayangan hitam, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menurut pendapatnya, Luming harus melakukan apa yang harus dilakukan Luming, dan merupakan kehormatan Luming untuk menarik bayangan hitam itu dan membiarkan mereka melarikan diri. Sekarang, itulah yang harus dilakukan Luming untuk menyerahkan metode kultivasi roh murni. Kalau tidak, dia akan mati. Metode kultivasi roh murni adalah milik klan iblis laut kita. Pada saat ini, raungan, sosok tinggi, bergegas ke sisi ini, muncul di belakang Luming, dikelilingi oleh Luming. Itu adalah yang paling kuat dari Jiaolong dan iblis laut lainnya. Ada 10 dari mereka. Sekarang, semua sirene dalam bentuk manusia, tetapi bau tirani pada mereka menakutkan. Brengsek. Hayu dan yang lainnya meraung, menatap Jiaolong, mereka takut. Pria ini adalah ras manusia, dan metode kultivasi roh murni yang dia dapatkan harus menjadi milik klan kita. Kata Hayu. Bab 1287. Hahaha, ini konyol. Ini adalah tempat kelahiran keluarga iblis laut kita. Metode kultivasi roh murni secara alami dimiliki oleh klan iblis laut kita. Tawa tertinggi Jiaolong, mata dingin, mati menatap Hayu, nafas yang kuat, akan Luming benar-benar terkunci. Hayu juga seperti ini, nafasnya bermekaran, menatap sang naga tertinggi. Di mata mereka, musuh terbesar adalah satu sama lain. Adapun Luming, meskipun dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat, hanya ada satu orang, yang sama sekali tidak ada di mata mereka. Luming, kamu masih belum menyerahkan metode kultivasi tubuh roh murni. Serahkan dengan cepat.
Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu karena kamu memukuli saudaraku. Hayu minum dengan dingin. Dia telah kehilangan kesabarannya. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membawaku? Lu Ming mencibir. Apakah kamu masih ingin melawan? Aku katakan, ini adalah jalan bunuh diri. Teriak Hayu, dia tidak bermaksud membiarkan Lu Ming pergi. Dia hanya takut Lu Ming akan melawan dan memberi keluarga iblis laut kesempatan untuk memanfaatkannya. Apakah itu? Mulut Lu Ming sedikit terangkat, tiba-tiba, tubuhnya bergegas keluar, ke rumah tertinggi Zenhai. Mengaum. Dalam proses penyelamatan, kesembilan naga di tubuh Lu Ming meledak. Pada saat yang sama, pembuluh darah ketiga muncul, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Lu Ming. Ledakan. Ming berhembus ke yang tertinggi dengan kepalan tangan, dan darah dari prasasti penjara membayang. Kamu. Yang tertinggi terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Lu Ming akan marah dan menyerangnya tiba-tiba. Terburu-buru, dia melawan. Tapi begitu keduanya bertarung satu sama lain, komandan tertinggi rumah Zenhai terkejut, tubuhnya mundur dengan liar, dan mulutnya penuh darah. Dengan kekuatan bertarung Lu Ming saat ini, mudah untuk menekan jenderal tertinggi. Apalagi dia belum siap sama sekali. Membunuh. Satu gerakan melukai lawan, Lu Ming minum dan melangkah maju. Di atas kepalanya, darah Jiulong muncul. Lu Ming menggunakan fusi darah untuk menjelma Jiulong, dan cakar naga keluar untuk memecahkan kehampaan. Tekanan yang mengerikan membuat yang tertinggi bergetar di dalam hatinya. Dia buru-buru menampilkan fusi darah, berharap untuk menghentikan Lu Ming. Tapi itu semua sia-sia. Lu Minglong mencengkeramnya terus-menerus, menghancurkan kekuatan darah lawan, membuat sistem darahnya runtuh dan berubah menjadi bentuk manusia. Sua. Cakar naga terus mencengkeram. Tidak. Pria itu meraung. Pada saat berikutnya, cakar naga ditangkap dari ladang obat mujarabnya. Kekuatan dahsyat itu mencabik-cabik tubuh pria ini dan bahkan jiwanya berkeping-keping. Baik tubuh maupun roh dihancurkan. Salah satu master tertinggi dikalahkan oleh Lu Ming setelah beberapa langkah. Cepat, terlalu cepat, cepat ke Hayu dan lainnya saat ini, bereaksi saja. Mencari kematian. Hayu meraung dengan marah. Kapak di tangannya menebas kepala Jiulong. Kapak ini sepertinya mampu menciptakan dunia baru, dan kekuatannya luar biasa. Kapak hitam dan tajam dipotong ke atas Kowloon dalam sekejap. Zentu Tiangong. Petir. Beberapa cakar naga pecah di Jiulong, dan beberapa cakar lainnya menggunakan serangan Dewa Petir untuk membentuk petir Phoenix yang terbang di udara dan menyerang Tomahawk dari Hayu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada beberapa raungan berturut-turut, masing-masing 9 cakar naga di Tomahawk. Dengan setiap raungan, tubuh Lu Ming sedikit gemetar. Setelah 9 ledakan, Lu Ming mundur 9 langkah. Kekuatan tempur Hayu terlalu kuat. Dia membangkitkan 9 tingkat darah tingkat dewa. Karakter ini sangat arogan. Mereka bisa bertarung sesuka hati. Mereka tak terkalahkan di level yang sama. Terlebih lagi, kultivasinya jauh lebih baik daripada Lu Ming. Dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Lu Ming sangat mengerikan sehingga dia dapat mengalahkan Lu Ming tanpa menggunakan fusi darah. Membunuh. Melihat Lu Ming dapat menghentikan serangannya, Hayu segera membunuh pesawatnya dan melakukan flash. Dia minum dengan keras dan melancarkan serangan badai terhadap Lu Ming dengan kapak di tangannya. Teng, teng, teng. Ketika Jiulong melangkah ke langit, setiap otot tubuhnya adalah senjata, dan dia dapat mengerahkan Zenku Tiangong untuk melawan Hayu. Energi mengerikan menghancurkan kota kuno di bawah dan mengubah banyak kuil menjadi abu. Dalam sekejap, keduanya bertarung lebih dari 10 gerakan. Meskipun Lu Ming sedikit lebih rendah, dia tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu. Mari lakukan bersama. Hayu minum dan memesan bangsawan lain di rumah Zenhai. Saat ini, Jiaolong Supreme dan yang lainnya berdiri tidak jauh untuk menonton, tetapi tidak bergerak, yang membuat Hayu merasakan tekanan besar. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan guntur dan merebut metode kultivasi tubuh roh murni, untuk menghindari mimpi malam yang panjang. Wah, wah, wah. Master tertinggi lainnya juga meluncurkan serangkaian serangan kuat untuk menerobos kehampaan dan jatuh ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, kepala Hayu, Tomahawk besar muncul, ini darahnya, 9 cakra emas bersinar, cemerlang. Hayu berubah menjadi seberkas cahaya, yang masuk ke dalam darah, dan menampilkan fusi darah. Dia menjelma menjadi Tomahawk dan memotong ke Lu Ming, yang bahkan lebih kuat. Bersenandung. Di atas kepala Lu Ming, Lei Ding muncul dan dengan cepat tumbuh lebih besar, mengenai Tomahawk milik Hayu. Kapan? Lei Ding bertabrakan dengan Tomahawk, dan ruang angkasa bergulung seperti gelombang air, yang menimbulkan ribuan guntur, dan terus memblokir Tomahawk Hayu, dan bahkan menerbangkan Tomahawk Hayu. Setelah itu, naga mengibaskan ekornya dan menyapu ekor Jiulong, menghancurkan beberapa serangan tertinggi. Membunuh. Kemudian, Lu Ming meraung dan cakar naga melangkah keluar. Di langit, 3 pintu tersegel tiba-tiba muncul, menyelimuti pintu tertinggi. Kemudian dia memanipulasi tripod guntur dan menghancurkannya ke arah yang tertinggi.
Yang tertinggi, bahkan tanpa berteriak, langsung dibanjiri guntur. Di lautan guntur dan kilat, itu pecah berkeping-keping. Tertinggi lainnya, terbunuh. Ah, sial, Luming, kamu harus mati hari ini. Hayu meraung liar, rumah Maha Guru Zenhai Marsal. Dia terbunuh terus-menerus dan menderita kerugian besar. Dia menjadi gila. Tomahawk bergetar, membelah langit dan bumi, memotong ke Luming yang tangguh. Kapan? Luming terus melawan dengan guntur tripod, dan Tomahawk membombardir, terus bergetar. Tapi Tomahawk juga meledak. Sua. Ketika cakar naga melangkah ke udara, Luming tidak tertarik untuk bertarung, tetapi menyerang keluar. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Luming berencana untuk pergi dari sini dulu. Hampir, jangan biarkan bocah ini kabur. Tidak jauh dari sana, naga yang telah menyaksikan pertempuran itu membuka mulutnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah secara dramatis, berubah menjadi naga hitam dengan panjang kilometer, dan bergegas menuju Luming. Monster laut lainnya juga berubah menjadi Noumenon dan membunuh Luming. Begitu banyak master tertinggi bergandengan tangan, dan tumpukan bidang embrionik muncul, menghalangi semua arah langit dan bumi, dan menghalangi mundurnya Luming sepenuhnya. Secara khusus, Jiaolong sangat kuat, dan tidak lebih lemah dari Hayu. Dengan begitu banyak orang yang bertarung bersama, Luming merasakan tekanan yang luar biasa. Membunuh. Hayu juga minum, bekerja sama dengan Jiaolong, mereka menyerang dan membunuh Luming. Gelembung. Saat ini, Luming mengeluarkan suara ringan. Kicauan. Di bahu, gelembung menangis. Tiba-tiba, gelembung transparan besar muncul dari sekitar Jiaolong Supreme dan lainnya, menyelimuti 10 monster laut. Bab 1288. 10 monster laut, termasuk Jiaolong Supreme, langsung terpaku di udara, tidak bisa bergerak. Ini, suasana ruang dan waktu. Kaisar Jiaolong dan yang lainnya meraung dengan liar di dalam hati mereka, dan wajah mereka menunjukkan warna ketakutan. Membunuh. Luming minum, dan cakar naga melangkah ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan gurita besar. Cakar naga mengambil gurita, meraih 8 tentakel gurita, dan mencoba merobeknya. Gurita berteriak dengan getir, tubuhnya robek dan jatuh di tempat. Luming membunuh yang tertinggi lainnya, dan terus membunuh yang berikutnya. Kali ini, Luming mengincar Jiaolong Supreme dan membunuhnya. Di belakang, Hayu dan yang lainnya sedang menyerang. Luming mengendalikan Lei Ding dan meledakkannya ke arah Hayu dan yang lainnya. Dunia di mulut. Pada saat yang sama, Dan juga bergerak, tubuhnya menjadi lebih tinggi dari gunung, memuntahkan awan cahaya yang kacau, seperti dunia nyata. Dan bekerja sama dengan Lei Ding dan berhasil memblokir rumah Maha Guru Hayu dan Zenhai Marsal, sementara Luming terus membunuh Jiaolong tertinggi. Kita harus membuat keputusan cepat. Pengurungan ruang waktu gelembung memiliki daya yang terbatas. Kita bisa memenjarakan begitu banyak guru besar sekaligus, yang tidak bisa bertahan lama. Tampaknya cakar naga Kowloon akan merebut naga tertinggi. Pedang naga. Pada saat ini, naga tertinggi meraung, membuka mulutnya dan meludah, dan pedang pertempuran hitam muncul. Pedang hitam ini dibungkus dengan naga sungguhan dan memiliki garis naga di atasnya. Segera setelah Battle Sword muncul, roh pedang itu membubung ke langit, dan sedikit kejutan membuatnya terpotong dari gelembung transparan. Dengan embusan, gelembung transparan itu pecah. Segera setelah gelembung transparan pecah, pedang Ki yang mengerikan tampaknya keluar dari ikatan dan memotong ke arah Luming. Tidak, itu prajurit roh kaisar. Wajah Luming sangat berubah. Dia tidak berani bertemu dengannya. Dia menggunakan langkah Jiulong ke langit. Dia melangkah mundur dengan cepat untuk menghindari roh pedang yang mengerikan itu. Membunuh. Master tertinggi naga mengendalikan pedang naga, dan terus membunuh Luming. Pedang Ki vertikal dan horizontal, mengaduk 10 arah. Luming hanya bisa mengendalikan guntur ding untuk bertarung. Saat terdengar, tripod guntur bergetar. Guntur dan kilat terputus di seluruh langit, dan tripod guntur roboh. Roh Raja. Pedang desain naga yang digunakan oleh Kaisar tertinggi Jiaolong adalah prajurit roh Kaisar. Kaisar dalam pasukan roh adalah eksistensi tingkat atas, yang sangat kuat dan mengerikan. Yang paling penting adalah ada domain di tentara roh Kaisar, dan kekuatan tertinggi akan lebih menakjubkan lagi jika yang tertinggi merangsang alam di tentara roh Kaisar dengan prototipe domainnya sendiri. Pada awalnya, para fanatik yang dengan posisi tertinggi, dengan Huang Lingta, menunjukkan kekuatan tempur, sudah bisa dibandingkan dengan Kaisar terlemah. Dan para fanatik Yan, hanya membangkitkan darah tingkat 8 dewa, tidak setinggi tertinggi Jiaolong, kekuatan bertarung, tentu saja tidak sebaik tertinggi Jiaolong. Artinya, Kaisar tertinggi Jiaolong bekerja sama dengan prajurit roh Kaisar, dan kekuatannya sepenuhnya mencapai tingkat Kaisar, dan bahkan melampaui Kaisar umum. Kicauan. Gelembung mengeluarkan suara, dan gelembung transparan muncul, menyelimuti Jiaolong Supreme dan lainnya, dan mereka tertahan lagi. Pecahkan untukku.
Jiaolong Supreme dengan marah mendesak pedang naga untuk memecahkan kurungan gelembung transparan. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungnya, akan membutuhkan sedikit waktu untuk memecahkan gelembung transparan tersebut. Kali ini cukup untuk Lu Ming. Lu Ming membunuh hiu tertinggi. Hiu tertinggi, diselimuti gelembung transparan, tidak bisa bergerak sama sekali. Lu Ming meraih tubuhnya dan jatuh di tempat. Dan membunuh yang tertinggi. Menyentuh. Pada saat ini, Jiaolong Supreme akhirnya memecahkan gelembung transparan dan meraung untuk membunuh Lu Ming. Lu Zizun dan Lu Zizun tidak dalam bahaya. Kamu terpencar, begitu ada yang dipenjara, bantu satu sama lain. Naga itu menjerit. Monster laut lainnya menyebar jauh dan menyerang Lu Ming di kejauhan. Serang satu demi satu, hancurkan kekosongan, serang Lu Ming. Mati. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan serangan mengerikan menyerang Lu Ming. Serangan mengerikan itu benar-benar menutupi Lu Ming. Saat ini, rambut Lu Ming berdiri dan merasakan ancaman kematian. Hayu, dia dulu menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi Tomahawk, tetapi saat ini, di samping Tomahawk Hayu, ada Tomahawk lain, yang memancarkan nafas teror. Prajurit Roh Kaisar adalah prajurit Roh Kaisar. Hayu juga mengendalikan prajurit Roh Kaisar. Dengan prestasinya, dia menginspirasi prajurit Roh Kaisar. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan tertinggi Jiaolong. Sebelumnya, dia bersabar, tidak menggunakan semangat tentara Kaisar, sedang menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan fatal. Dia akan membunuh Lu Ming dengan satu pukulan. Ini serangan yang sangat bagus. Terburu-buru, Lu Ming mengendalikan Lei Ding untuk melawan, tetapi kultivasi Lu Ming masih lemah. Meskipun Lei Ding kuat, ia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Dia dipotong oleh kapak perang dan terbang jauh. Tomahawk terus memotong Lu Ming. Nes, lihat aku. Teriak Dandan, anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang kura-kura, yang bersinar dan terbang keluar untuk menghalangi Tomahawk. Kapan? Tomahawk memotong kulit kura-kura dan menerbangkan Dandan jauh-jauh. Namun, setelah dihadang oleh Dandan, Lu Ming mendapatkan kesempatan untuk Lu Ming. Jiulong melangkah keluar, dan Lu Ming mundur seperti seberkas cahaya, menghindari pukulan fatal dari Hayu. Pada saat yang sama, begitu gelembung membuka mulutnya, gelembung transparan muncul dan menyelimuti Hayu. Hayu sangat marah, memanipulasi prajurit Roh Kaisar dan berjuang untuk mempengaruhi gelembung transparan. Pada saat yang sama, serangan tertinggi naga dan iblis laut lainnya juga tiba. Dengan begitu banyak master tertinggi dan fakta bahwa kedua yang paling kuat memiliki prajurit Roh Kaisar, Lu Ming lelah berurusan dengan mereka dan jatuh ke posisi yang benar-benar inferior. Dan pihak lain telah belajar menjadi baik. Setiap orang jauh dari satu sama lain. Konsep artistik gelembung ruang waktu tidak dapat mencakup rentang yang begitu luas. Tiba-tiba, itu hanya bisa mencakup satu atau dua orang. Lu Ming ingin membunuh seseorang. Yang lain segera menyelamatkannya. Lebih dari selusin serangan mengerikan menembus kehampaan dan menyerang Lu Ming, membuatnya tidak punya waktu untuk membunuh orang lain. Dengan cara ini, bahkan jika Lu Ming, Dandan dan Pao Pao bergandengan tangan, mereka pasif dan bukan saingan sama sekali. Situasinya sangat kritis. Ada terlalu banyak orang di sisi lain. Secara keseluruhan, ada hampir 20 master tertinggi, dan 2 di antaranya adalah yang teratas. Kekuatan tempur mereka sendiri sangat mengerikan. Dengan prajurit Roh Kaisar, benar-benar 2 kaisar yang bertarung. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama satu sama lain, wajar jika Lu Ming dikalahkan. Jika orang lain ada di sini, bahkan seorang kaisar biasa, mereka akan dikalahkan. Jika mereka terluka parah, Lu Ming hampir tidak bisa melawan. Itu menakjubkan. Tetapi jika terus seperti ini, akan semakin tidak menguntungkan bagi Lu Ming. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 gerakan. Cahaya darah Jiulong mulai meredup. Kekuatan darahnya hampir habis. Bunuh, dia sudah mati. Hayu dan yang lainnya sangat senang. Menyentuh. Pada saat ini, darah Jiulong runtuh, tetapi sebelum Hayu, Jiaolong tertinggi, mereka menunjukkan senyuman, sebuah tablet batu muncul, membesar dengan cepat dan muncul di antara langit dan bumi. Darah Prasasti Penjara. Bab 1289. Kapan? Bagian bawah prasasti Zenyu adalah Noumenon. Tak terkalahkan dan sulit untuk menahan serangan pedang naga. Meskipun terguncang, itu tidak dikalahkan. Nah, konsepsi artistik aku tentang bumi akan segera pecah. Saat ini, hati Lu Ming tergerak. Saat ini, meski masuk ke kedalaman bumi, dia akan merasa lebih intim dengan bumi. Meski masuk ke kedalaman laut, dia akan merasa lebih intim dengan bumi. Bersenandung, bersenandung. Dengan bantuan gelembung, Dandan, Hayu dan Jiaolong, Lu Ming masih memahami konsep artistik bumi. Selama pemahaman tentang konsepsi artistik bumi berhasil dan terobosan level 4 selesai, kekuatan tempur Lu Ming juga akan meningkat. Jika Lu Ming ingin keluar dari pengepungan, dia akan memiliki pegangan yang lebih besar. Pemotongan gunung dan laut. Hayu mengaum. Sampai sekarang, Hayu benar-benar kehilangan kesabarannya.
Dia telah mengerahkan kekuatan bertarungnya secara ekstrim, dan dia sangat ingin membunuh Luming. Saat ini, dia telah memulihkan wujud manusianya, memegang kapak raksasa tentara roh kaisar, dan terus-menerus menebas Luming. Konsepsi artistik utama Hayu juga merupakan konsepsi artistik bumi. Dengan kapak terpotong, tekanan mengerikan dari konsepsi artistik bumi bekerja pada Luming, seolah ingin menghancurkan tubuh Luming. Tapi Luming tidak terkejut tapi senang. Dengan bantuanmu, bantu aku menerobos. Di mata Luming, jejak warna kejam terungkap. Dia mengendalikan Lei Ding dan bergegas menuju Hayu. Kali ini, Luming tidak memilih mundur, melainkan bertarung dengan Hayu. Haha, mati. Melihat Luming bergegas ke arahnya, Hayu sangat gembira, dan kekuatan tomahawk-nya sedikit meningkat. Kapan? Tomahawk dan tripod buntur berpotongan dan bergetar hebat. Kekuatan yang mengerikan datang, dan tubuh Luming bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Dan, Gelembung, bantu aku memblokir monster laut itu sebentar. Luming berkomunikasi dengan Dan dan Gelembung. Kicauan. Gelembung melambaikan tangan dan mengangguk berulang kali, menandakan bahwa mereka baik-baik saja. Dan, bagaimanapun, penuh dengan kebencian dan gumaman di mulutnya, meminta Luming untuk memberikan kompensasi padanya setelah itu. Namun, Dan Pau layak menjadi 10 monster perang teratas. Meskipun mereka belum dewasa, mereka telah berusaha keras untuk keluar dan bekerja sama satu sama lain. Segala macam cara sangat misterius. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Jiaolong Supreme, mereka masih bisa melakukannya setelah jeda singkat. Luming, sebaliknya, bertekad melawan Hayu. Dia ingin menerobos konsep artistik bumi dengan bantuan Hayu. Kapan? Luming menggunakan Lei Ding sebagai perisai untuk melawan prajurit roh kaisar dari pihak lain, dan melancarkan perang dengan Hayu. Meskipun Luming benar-benar dikalahkan, Hayu tidak dapat membunuh Luming untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, terjadi puluhan pertempuran sengit. Segera. Dengan bantuan konsepsi artistik bumi Hayu dan kombinasinya sendiri, Luming merasa bahwa pemahamannya tentang konsepsi artistik bumi semakin dalam dan dapat menembusnya kapan saja. Bumi, meliputi segalanya, dapat membiarkan kehidupan, mengasuh segala sesuatu, menampung segalanya, tebal dan luas. Dalam benak Luming, dia terus mengalihkan pikirannya. Pada saat ini, di jarak pertempuran Luming, banyak sosok muncul. Mereka semua adalah orang-orang yang datang ke tempat ini. Mereka melihat dari jauh. Ada yang kuat di peringkat tinggi Dewa Roh, dan ada yang paling kuat. Pada saat ini, mereka semua tercengang. Apakah itu kekuatan bertarung Luming? Sungguh mengejutkan. Pemuda kuat pertama juga terlalu kuat. Setelah Hayu dan Jiaolong tertinggi menggunakan prajurit roh kaisar, dan dengan kerjasama lebih dari selusin master tertinggi lainnya, mereka tidak dapat memenangkannya. Mengerikan, terlalu mengerikan, dan dua hewan peliharaan Luming juga mengerikan. Para penonton itu, dalam keadaan heran, menatap mata Luming, kaget. Tentu saja, ada orang lain yang memperhatikan. Tampaknya metode kultivasi roh murni harus jatuh ke tangan Luming. Semakin kuat Luming, semakin baik. Lebih baik kehilangan kedua sisi dengan Hayu dan yang lainnya, dan kemudian aku akan dapat menuai keuntungan dari ikan. Yang tertinggi berpikir demikian. Padahal, bukan hanya yang berpikir demikian, tapi juga yang lain. Guru tertinggi ini semuanya datang oleh satu orang, dan paling banyak dua orang bergandengan tangan. Mereka bukan lawan Hayu atau Jiaolong Supreme. Jika metode kultivasi roh murni jatuh ke tangan Hayu atau Jiaolong tertinggi, mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Tetapi jika Luming dan mereka berdua kalah, mereka akan memiliki sedikit harapan. Bagaimana mungkin? Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Bagaimana generasi muda bisa memiliki orang yang begitu kuat? Aku tidak menerimanya. Tidak jauh dari sana, langit laut bergumam pada dirinya sendiri, di matanya, penuh dengan cahaya iri. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan bertarung Luming telah melampaui imajinasinya. BR lebih besar dari. Saat ini, di lautan manusia. Banyak seniman bela diri yang memiliki kultivasi rendah dan tidak bisa pergi jauh ke laut sedang menunggu di sini. Mereka tidak bisa masuk ke dasar laut dan menunggu di sini untuk melihat apakah ada metode kultivasi spiritual murni dan siapa yang bisa mendapatkannya. Mendesis. Pada saat ini, ruang tiba-tiba terbelah, sesosok melangkah keluar dari tengah. Ini adalah pria tua dengan rambut beruban. Saat dia mengenakan jubah ungu dan emas, dia dipenuhi dengan atmosfer yang mengguncang bumi, membuatnya sulit bernapas. Dia terlihat seperti gunung di tubuhnya. Kaisar. Lihatlah pakaiannya, itu adalah rumah kaisar dari rumah Zenhai. Hayu, putra tertua dari rumah besar Zenhai, secara pribadi telah melakukannya. Sekarang, bahkan kaisar telah keluar. Seru banyak orang, memandangi jubah emas ungu orang tua itu, tak kenal takut. Bahkan kaisar keluar.
Setelah lelaki tua berjubah emas ungu itu muncul, dia melirik ke empat sisi sesuka hati, dan kemudian dia berdiri diam di kehampaan dan tidak memasuki dasar laut. Jauh di bawah laut dan di kota kuno, Luming berperang melawan Hayu lagi. Luming, kita harus menemukan cara untuk menerobos. Kita tidak bisa menghentikannya. Teriak Dandan, kedua cakarnya terus melambai, dan berbagai prasasti memenuhi udara, membentuk barisan besar. Pada saat yang sama, Dandan juga menampilkan berbagai keterampilan seni bela diri yang sangat misterius dan mempesona. Ini akan siap dalam 1 menit. Mata Luming semakin cerah dan cerah. Tiba-tiba, di dalam tubuhnya, di antara konsepsi artistik 5 warna, konsepsi artistik kuning tanah tiba-tiba muncul, dan kekuatannya ditingkatkan, melampaui konsepsi artistik 4 lainnya. Konsep artistik bumi akhirnya menembus dan mencapai tingkat kesempurnaan keempat. Dengan cara ini, 5 jenis konsepsi artistik Luming semuanya mencapai tingkat kesempurnaan keempat. Kapan? 5 jenis konsep artistik bekerja sama dengan Lei Ding, yang bertentangan dengan Hayu. Dalam raungan, Luming mundur, tapi kali ini, Luming mundur lebih sedikit dari sebelumnya. Bagaimana jika kita menerobos, kita akan mati juga. Hayu minum dan terus membunuh Luming dengan kapaknya. Dandan, Gelembung, siap menerobos. Luming berkomunikasi dengan Dandan dan Gelembung, siap membiarkan Gelembung menggunakan saluran ruang waktu untuk menerobos pengepungan. Tapi saat ini, tiba-tiba berubah. Bab 1290. Sebuah token tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Luming dan mengapung di atas kepala Luming, memancarkan cahaya yang cemerlang. Ini adalah token Bibrida. Token yang muncul tiba-tiba di Luming sebenarnya adalah token Hunyuan. Saat ini, mengapa token hibrid tiba-tiba muncul? Luming tidak yakin. Segera setelah token Hunyuan muncul, 5 jenis konsepsi artistik secara aktif terjerat dalam token Hunyuan, membuat token Hunyuan lebih cemerlang. Ledakan. Hayu, dengan kapak, membelah cahaya token Hunyuan, dan cahayanya diam. Sebaliknya, Hayu dikejutkan oleh kekuatan yang kuat, yang membuatnya mundur lagi dan lagi. Kemudian, token Hunyuan menyebarkan seberkas cahaya, menyelimuti Luming di dalamnya. Luming merasa bahwa gaya tarik yang kuat akan menarik Luming ke tempat lain. Apa yang sedang terjadi? Luming terkejut. Mendesis. Tiba-tiba, ruang bergetar sesaat, dan Luming merasakan pusaran langit dan bumi. Dia berada dalam kegelapan dan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Luming memiliki perasaan bahwa dia tampaknya sedang melewati kehampaan yang panjang dan sedang dalam perjalanan menuju kehampaan. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, Luming merasa dia bisa bergerak lagi. Di depan matanya, ada juga cahaya terang yang menyinari matanya. Luming tanpa sadar membuka matanya dan melihat sekeliling. Benar saja, lingkungan sekitar telah berubah. Dia tidak berada di kota bawah laut kuno, tetapi di sebuah aula. Aula itu tinggi dan megah. Dinding di sekelilingnya terbuat dari sejenis batu besar yang penuh dengan suasana perubahan zaman kuno. Di dinding, ada semacam kabut kacau yang mengambang, yang belum pernah dilihat Luming, tetapi memberinya perasaan tinggi, kuno, dan luas. Di mana ini? Apakah token Hunyuan membawaku ke sini? Dalam benak Luming, serangkaian pertanyaan muncul. Sebelumnya, token Hunyuan tiba-tiba muncul dengan sendirinya, memancarkan cahaya cemerlang. Alasan mengapa dia muncul di sini pasti ada hubungannya dengan token Hunyuan. Namun, mengapa token Hunyuan tiba-tiba tampak tidak normal dan membawanya ke sini saat itu? Tentang apa ini? Semakin dia memikirkannya, semakin banyak pertanyaan yang dimiliki Luming. Selain itu, Dandan dan Gelembung masih berada di kota kuno laut, dan mereka belum mengikuti. Di hadapan Hayu, mereka tidak tahu apakah akan ada bahaya. Dandan dan Pao 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 adalah 10 binatang perang teratas. Sarana untuk melindungi hidup mereka pasti luar biasa. Mereka seharusnya baik-baik saja. Luming menghibur dirinya sendiri. Lalu, lihat sekeliling. Aula kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, hanya di depan aula, ada pintu besar, sepertinya ada lorong. Permisi, apakah ada orang? Luming membuka mulutnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Luming mengerutkan kening dan bertanya lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Tepat ketika Luming mengira tidak ada kehidupan di sini, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Berapa tahun telah berlalu, dan akhirnya seseorang datang lagi. Suara itu layu dan kasar, dan sepertinya tidak memiliki warna emosional. Tuan, Luming yang lebih muda, tidak tahu mengapa kamu membawa aku ke sini. Mendengar suara itu, jiwa Luming terguncang dan dia mengepalkan tangannya ke dalam kehampaan. Token Hunyuan membawamu ke sini, tentu saja, karena kamu memenuhi persyaratan. Suara layu berdering lagi. Kemudian, di depan Luming, ruang bergetar, dan sesosok tubuh keluar dari tengah. Dengan baik. Melihat sosok ini, Luming sedikit terpana. Karena sosok ini, sangat aneh,
meski tipe dewasa, untuk penampilan pria parubaya bertubuh besar, namun seluruh tubuhnya berwarna coklat kekuningan, bahkan kulit, rambut, sehelai kaki, seperti diukir dari batu. Namun, pria kuning ini memberi Luming perasaan luas dan tidak dapat diprediksi, seolah menghadap langit dan bumi. Kuat, ini adalah orang yang luar biasa kuat, tingkat kekuatannya di luar imajinasi Luming. Jangan kaget, aku bukan manusia, aku hanya boneka. Pria besar berwarna kuning bumi membuka jalan. Wayang. Luming terkejut. Pria besar berwarna kuning bumi sebenarnya adalah boneka, tetapi tampaknya ia juga memiliki pemikiran dan perasaan manusia, dan kultivasinya tidak dapat diduga. Ini sebenarnya boneka. Keberadaan seperti apa? Bisakah kamu membuat boneka seperti itu? Tuan, tempat apa ini? Bagaimana aku bisa berada di sini? Luming meminta saran dengan pikiran terbuka. Ini Sekte Hunyuan, Aula Kekacauan, dan namaku Tui. Pria kuning besar itu menjelaskan. Sekte Hunyuan, ini klan Hunyuan lagi. Mata Luming bergerak. Di Sengsu, dia telah mendengar dan mengatakan bahwa itu adalah kuil roh ruang dan waktu, yang juga milik Sekte Hunyuan. Dan di sini, itu juga Sekte Hunyuan. Benar saja, pertempuran Qiyun ada hubungannya dengan Hunyuan Zong. Tuan Tu, bukankah itu di kerajaan Yuan lagi? Tanya Luming. Ya, ini surga. Tanahnya sama. Surga, Luming terkejut. Token Hunyuan tadi membawanya ke surga. Kamu seharusnya punya banyak pertanyaan, aku bisa menjelaskannya padamu. Kamu seharusnya mendapatkan token Hunyuan melalui pertempuran Qi dan keberuntungan. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan token Hunyuan. Hanya mereka yang dianggap memiliki potensi besar yang bisa mendapatkan token Hunyuan. Dan kamu seharusnya mengembangkan 5 konsepsi artistik langit dan bumi yang berbeda dengan atribut yang sama sekali berbeda. Selain itu, kelima konsepsi artistik tersebut telah mencapai kesempurnaan level 4. Oleh karena itu, kamu akan menyentuh token Hunyuan dan membawamu ke Aula Kekacauan. Di sini, kamu akan diuji. Jika kamu bisa lulus ujian, kamu akan bisa mendapatkan kitab suci kekacauan, dan menggabungkan 5 konsepsi artistik yang telah kamu pahami menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi konsepsi artistik yang kacau balau. Tuichi menjelaskannya dengan detail. Suasana kacau. Apakah benar-benar ada kekacauan antara langit dan bumi? Luming terkejut dan pupilnya terbuka lebar. Suasana kacau, dia dengar, adalah semacam konsepsi artistik tertinggi. Dikatakan bahwa langit, bumi, dan alam semesta semuanya berasal dari kekacauan. Suasana kacau adalah semacam konsepsi artistik di luar ruang dan waktu. Jika konsepsi artistik ruang dan waktu adalah raja dalam konsepsi artistik, maka konsepsi artistik yang kacau adalah kaisar dalam konsepsi artistik. Luming selalu berpikir bahwa konsepsi artistik yang kacau hanyalah sebuah legenda. Dia tidak menyangka ada konsepsi artistik seperti itu di dunia. Selain itu, menurut Tui, selama Luming lulus ujian, dia bisa mendapatkan kekacauan klasik dan mengolah konsepsi artistik yang kacau. Hati Luming tidak bisa tidak melompat. Sutra kekacauan diciptakan oleh Sekte Hunyuan yang kuat pada tahun-tahun itu. Ia dapat berkultivasi menjadi konsepsi artistik yang kacau. Setelah memasuki kaisar, ia dapat berubah menjadi alam yang kacau. Kemudian, bahkan dapat merosot menjadi hukum kekacauan. Namun, jika kamu mau untuk berlatih, kondisinya sangat keras. Pertama-tama, kamu harus mengolah 5 konsepsi artistik yang berbeda untuk mencapai kesempurnaan tingkat 4. Nah, kamu akan mengerti konsep artistiknya, tunjukkan padaku. Tanahnya sama. Bagus. Luming mengangguk dengan tergesa-gesa, dan 5 jenis konsep artistik meledak. 5 warna cahaya berkelap-kelip di sekitar tubuh Luming. Kelima macam konsepsi artistik tersebut saling terintegrasi satu sama lain, namun dapat dipisahkan sesuka hati. Terima kasih sudah subscribe Penatua.